People always say that high school is the most memorable time in their life. And they are right. It is so memorable and beautiful, it made us forget about the next step. The next step, university. Luckily, I was able to find a place where I could study and still make good memories. We always like to say that the future is still miles away. Therefore, we tend to forget about it. But after this place, it all changes. Because of this place, I feel more reassured about the future. The grand name of Agung Podomoro makes me feel excited about the internship that I'm about to experience. Because there are so many opportunities that are being opened for me. Podomoro University is not just a place where you can seek knowledge or where you are being prepared to work. It is a place where we find our identity, our passion, new friends, and most importantly, a new beginning for us to make our own stories. Generasi muda perancang gagasan, jadikan pendidikan sebagai pedoman. Kami mahasiswa, mahasiswi berbudi, sang penjaga budaya, wujudkan harmoni. Kita harapan bangsa, cerdas dan setia, berbudaya Indonesia, menggapai cita-cita. Podomoro University, tempat kami menuju. Podomoro University, kami bangga denganmu. Sungsong hari esok, meraih cakrawala, ciptakan peluang, jangan menyerah. Biarkan semangat, Semangat, hari bermanfaat, membangun negeri, membangun Nusantara. Halo semuanya, selamat malam semuanya. Saya Sonia dan teman saya Hisham Halo, akan menemani kalian semua dari awal sampai akhir acara pada malam hari ini. Sebelumnya juga terima kasih banyak karena sudah berpartisipasi di webinar pada malam hari ini untuk mengikuti webinar kita hari ini yang berjudul Balancing Your Priorities in Life, Well-being and Productive. Nah, sebelum kita mulai sesi hari ini, untuk mengenal lebih jauh para narasumber pada webinar kali ini, mending kita lihat dulu video-video berikut ini.
Oke, udah dilihat ya tadi videonya. Oke, perkenalkan nama saya Isyam Alfido sebagai pembawa acara malam ini. Ingin mengucapkan terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar ini. Kali ini kita sudah bersama pengusaha muda. Di sini perkenalan, ada Enrico Valentino dari Valencia by Enrica. Halo Enrico. Halo, thank you udah diundang. Lalu ada Edward Justin Barlow dari PT Elexindo Indonesia. Halo Edward. Terima kasih juga udah diundang ke webinar ini. Lalu yang terakhir ada Teddy Sutioso dari Lauren Collection. Halo Teddy. Thank you udah diundang. Oke, untuk selanjutnya saya ingin memberi informasi mengenai syarat dan ketentuan peserta webinar. Bahwasanya door prize akan diberikan jika peserta aktif di sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Lalu peserta dapat mengisi pertanyaan melalui kolom chat atau dari grup WA juga bisa. 10 orang yang beruntung akan memenangkan door prize Shopee Pay dengan total Rp500.000. Jadi jangan sungkan untuk bertanya ya. Baik, untuk selanjutnya kita bisa langsung saja masuk ke sesi pertama. Oke, kita langsung aja mulai masuk ke sesi pertama, yaitu sesi tanya tentang narasumber kita nih. Kira-kira journey awal mereka tuh gimana sih untuk mulai usaha yang sekarang? Dan mereka sering nggak sih ngalamin kesulitan untuk balancing priorities di umur muda kayak kita sekarang gini? Oke, kita langsung mulai aja tanya dari 3 narasumber ini, prioritas mereka apa aja, kesulitannya apa dalam menjalankan bisnisnya. Yuk, kita mulai dari Enrico. Oke. Kedengeran ya? Aman kedengeran. Oke. Ya, perjalanan gue itu dimulai di pertengahan tahun 2018, jadi udah sekitar 3 tahun ya sebagai CPO Valencia. Awalnya tuh susah banget karena nggak ngerti apa-apa tentang dunia sepatu dan harus belajar dari ex-manager production Valencia. Nggak punya karyawan yang banyak, jadi semuanya harus ngelakuin sendiri, koneksi ke orang-orang yang memiliki keterampilan sepatu juga nggak banyak. Ya intinya gue harus mencari informasi dan melakukan semuanya sendiri lah, mulai dari belanja bahan baku dan lain-lain.
Yang paling parah tuh pernah stay up di pabrik sampai jam 4 pagi karena ada masalah dan barangnya udah deadline. Terus jadi intinya pertama-tama tuh pasti sulit banget untuk balancing, kadang ke kuliah capek karena kurang istirahat juga. Nah, kalau untuk priorities gua saat ini sih lebih mengutamakan pekerjaan karena udah yang namanya udah berhubungan dengan customer tuh sangat sayang banget ya kalau misalnya customer kecewa, brand lu itu akan terdampak. Cuman bukan berarti gua nggak care sama kuliah juga. Intinya gua prioritasnya lebih ke kerjaan, tapi sebisa mungkin gua juga ingin menyelesaikan kuliah, gitu. Oke, next mungkin bisa dijawab oleh Teddy. Habis itu bisa lanjut sama Edward. Halo, malam. Gue Teddy. Journey gue dimulai di Desember 2019. Itu pertama kali toko gue dibuat. Awalnya pasti susah banget, gimana kita keluar dari comfort zone, yang biasa santai-santai di rumah, gue harus keluar, pergi ke rumah supplier, nanya-nanya soal produk, belajar soal produk, digital marketing, setiap hari cuma duduk depan komputer upload produk. Ya, begitu berulang-ulang sampai bosen malah. Terus sampai akhirnya hampir 1 bulan nggak ada order, itu termasuk mungkin perjalanan awal yang paling sulit ya, tapi nggak nyerah. Di situ gue tetap upload produk dan juga nggak lupa soal prioritas utamanya, yaitu lulus kuliah tepat waktu. Mungkin itu dari gue. Thank you. Oke, kalau dari gue pribadi sebagai CEO PT JLX Indonesia, ini untuk dalam bidang fitness ini ya yang saya jalani ini baru berlangsung baru mau nyampe 2 tahun ya. Nah, untuk di awal-awal itu kendala yang saya alami adalah memasuki sesuatu atau sebuah sarana atau sebuah usaha space yang saya belum 100% paham. Jadi di awal itu banyak yang harus saya pelajari, cara impor barang, cara kontak dengan pabrik dan lain-lain, dengan klien, itu semua perlu saya asah, saya matangkan, dan seiringnya dengan menjalani kuliah juga, tentunya harus ada balance yang saya lakukan. Jadi saat kerja saya kerja, saat kuliah saya kuliah. Karena dua-dua ini dua prioritas yang menurut saya harus dilakukan bersama ya. Jadi jangan lose track dengan yang satu, tetapi kita malah fokusnya hanya dengan satu hal aja. Karena untuk di umur saya sekarang, saya masih kuliah, prioritas ada 2, yaitu pekerjaan, usaha, dan juga kuliah. Jadi untuk awal-awal mungkin karena perlu banyak waktu untuk belajar hal baru ini, jadi agak keteteran dengan tugas kuliah ataupun kelas. Tapi seiring waktu, semakin memahami usaha tersebut, tentunya lebih mudah untuk saya untuk balance saat kuliah dan saat kerja. Terima kasih. Oke, thank you banget nih udah sharing dari proses adaptasinya, udah sharing cara mulai itu gimana. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, ini kan kalian pengusaha muda nih, terus juga saya lihat juga udah sejahtera nih. Oke, menurut kalian nih pengertian well-being dan produktif itu kayak apa sih? Jadi kesejahteraannya tuh kayak apa sih lihatnya? Dari Oke. masing-masing ya, dari pengertian kalian sendiri gitu. Mungkin kita mulai dari Teddy dulu deh, Teddy. Coba. Teddy, terus harus dilanjutin sama Enrico dan Edward. Oke, kalau dari gue, produktif dan well-being itu ketika kita bisa ngatur waktu dengan baik ya. Di mana kita sibuk tetapi tetap happy. Kerjaan lancar, nggak sepi, rame juga tapi nggak keramaian. Jadi kita nggak keteteran. Nggak lupa soal prioritas lain, kayak kuliah, dan juga nggak lupa buat tukar pikiran, nongkrong bareng teman-teman, dan keluarga juga tentunya. Begitu sih kalau dari gue. Oke, boleh lanjut ke Enrico. Oke, ya, well-being and productive ya. Jadi kalau menurut gue tuh bisa ngatur waktu, ya kurang lebih mirip kayak Teddy sih ya. Ngatur waktu, membagi waktu lu, agar tidak kerja tuh nggak nyampe
kena mental ya kalau orang sekarang bilang. Nah, ngebagi waktu lu untuk keluarga, kerja, dan me time juga ya. Terus dia gitu produktif tuh bukan berarti lu harus work hard, tapi lu juga harus work efficiency kalau misalkan dari gua. Dan serta disiplin dan konsisten itu kunci utama untuk well-being and productive juga. Wah, keren banget nih. Jadi mesti konsisten ya, nggak boleh setengah-setengah. Oke, kalau misalkan dari Edward gimana nih? Ada Oke, penjelasan sendiri? untuk dari segi well-being ya, itu tentunya penting. Dalam arti kata, produktivitas kita saat kita bekerja, usaha kita jalani, itu tentunya memakan banyak energi ya. Kadang kita juga bisa stres, kita bisa burn out. Tetapi kita juga harus fokus kepada well-being kita, di mana menurut saya well-being adalah di mana kita bisa merasa nyaman dan juga tenang saat menjalani keseharian kita. Jadi itulah pentingnya me time, pentingnya kita harus self-reward, kadang-kadang itu tidak apa-apa, spend time dengan keluarga, dengan teman. Jadi hidup kita itu tidak 24/7 hanya tentang bekerja. Karena tentunya kita bukan robot, kita boleh produktif, tetapi ingat kita tetap harus menjaga well-being kita supaya balance kedua hal tersebut. Oke. Oh iya, jangan lupa pengen ngingetin kalau misalkan kalian ada yang pengen ditanyain, itu jangan lupa untuk ke kolom chat atau di grup WA juga bisa. Jadi nanti pertanyaan dikumpulin sama kita, lalu ntar diutarain sama guest-nya. Oke, lanjut Sonia atas pertanyaan selanjutnya. Ya Bang, saya nih. Oke, question terakhir nih dari sesi 1. Aku tuh pengen tahu banget sih, kira-kira kalian itu punya nggak sih sosok yang menurut kalian tuh udah sukses banget untuk implementasiin hal-hal yang kayak well-being and produktif ini, tapi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Siapa sih kira-kira role modelnya buat kalian? Boleh orang tua, boleh artis, boleh siapapun. Coba kita mulai dari yang dari tadi paling terakhir, terus jawabnya kita mulai dari Edward deh. Oke, untuk saya, orang yang menurut saya itu sudah sukses ya dalam balancing well-being-nya dengan produktivitasnya, dan semuanya itu terlihat efisien di mata saya, itu adalah ibu saya sendiri. Karena dia yang selalu mengajarkan saya sebenarnya untuk bisa mencapai balance dalam well-being dan juga produktivitas kita. Karena yang saya lihat, kesuksesan dari ibu saya itu berlangsung bertahun-tahun, dan banyak hal yang dirinya pun sendiri mengasah, dan setelah dia mengalami, dia turunkan ilmu itu kepada saya untuk supaya saya bisa lebih cepat lagi mencapai balance dalam well-being dan produktivitas. Dan menurut saya, ibu saya lah orang yang tepat untuk saya taruh untuk jawaban ini, untuk pertanyaan seperti ini. Terima kasih. Oke, next-nya kita kasih ke Teddy coba. Kalau Teddy gimana nih? Oke, sama kayak Barlo. Gue dari keluarga yang background-nya bisnis. Orang yang paling inspirasi itu mama. Karena dia ngajarin banyak banget dan sebagai contoh banget buat saya pribadi. Karena dia tuh udah time management-nya udah bisa dibilang sangat bagus. Dia tahu kapan waktunya untuk kerja, kapan waktunya untuk istirahat, kapan waktunya untuk spend bareng kita orang anak-anaknya. Ya, kurang lebih sih sama kayak Barlo ya, karena sama-sama dari mama. Jadi mungkin nambah-nambahin aja. Thank you. Ini dua-duanya mamanya di superhero. Iya, dua-duanya udah superwoman ya. Oke. Kalau terakhir nih Enrico, apakah dia superwoman juga atau Superman? Superman yang ini, Superman. Orang tua juga sih ya, cuman kali ini lebih cenderung ke ayah. Nah, kenapa menurut gua ayah gua tuh udah mencapai well-being and produktif? Karena dia tuh bisa mengalokasikan bener-bener dengan baik ya waktu 24 jamnya antara kerja, antara istirahat, dan hubungan dengan anak-anak kayak gitu. Dan keluarganya, istrinya.
Terus udah gitu dia tuh definisi work hard play hard banget ya. Jadi kalau misalkan kerja ya kerja tekun gitu dalam kesehariannya Senin sampai Jumat. Tapi kalau misalkan saat dia liburan, dia tuh bener-bener nggak mau diganggu. Malah kadang bisa karyawan tuh bener-bener nggak boleh telepon sama sekali gitu. Nah itu mungkin yang well-being-nya yang gue lihat di situ sih. Oke. Ya, bapaknya mantep banget di kerja tiap hari, konsisten kan, udah punya jam kerja juga, patut tuh diteladani. Nah, Oke. untuk selanjutnya nih, kalian kan sebagai seorang wirausaha nih, kira-kira bener nggak sih tuh kalau misalkan awal kerja atau kalian pas kerja itu harus 24 jam dalam satu minggu? Istilahnya kalau bahasa gaul sekarang tuh 24/7 gitu ya, Vido ya? Iya, jadi bener-bener ya workaholic banget sih gue gitu. Kira-kira gimana tuh? Ya, Enrico dulu lah. Oke. Lucu ya pertanyaannya, seru sih yang ini. Kerja 24 jam. Gue sih aneh sih. Sangat tidak setuju ya. Karena kita sebagai manusia tuh butuh hiburan dan istirahat. Terutama apalagi kalau misalkan lu kerjanya itu dalam sektor, misalkan lu orang marketing nih, dalam sektor membutuhkan kreativitas. Itu tuh lu harus banget mengeksplor hal-hal baru yang lu sendiri suka gitu di luar pekerjaan untuk mendapatkan ide dan kreativitas baru. Dengan mengimplementasikan kerja 24 jam, kalian tuh lebih mudah burn out dan performanya tidak konsisten ya menurut gue. Jadi lebih baik untuk kerja seperti biasa, tapi disiplin dan konsisten. Itu lebih baik untuk produktivitas. Terus tadi pertanyaannya cuma 24 jam kan? Itu aja ya? Iya. Oke. Berarti nggak 24 jam nih kerjanya nih. Enggak. Oke, berarti dari sisinya Enrico dia nggak setuju banget ya sama istilah-istilah work 24/7. Oke, gimana nih kalau dari sisinya Teddy sama Edward? Silakan tadi. Thank you, Warlo. 24/7 ya? Dari dengarnya aja, mungkin 24/3 ya udah nggak sanggup manusia ya. Kita manusia bukan robot ya. Soalnya kita di setting emang bisa ngelakuin hal yang sama berkali-kali. Kita ngelakuin hal yang sama berkali-kali aja bosen mungkin dalam 1-2 jam. Nggak cuma otak kita, badan kita, mental kita juga perlu istirahat. Karena ide-ide bagus tuh muncul pas kita lagi fresh gitu. Kadang-kadang kita bangun pagi, seger, ide masuk kan. Atau kita lagi nyantai malam-malam. Malah kadang ide-ide bagus tuh nggak datangnya pas kita lagi kerja, tapi pas kita lagi bengong atau lagi nongkrong. Ya, itu dari gue. Thank you. Kalau dari gue sih setuju dengan kedua narasumber. Kita itu bukan robot. Dan intinya tuh begini, kerja 24/7 tidak menentukan kesuksesan, tetapi sakit bisa. Dan menurut saya kesehatan itu penting dalam segi fisik dan juga mental, itu sangat penting. Karena kalau kita tidak 100% dalam segi mental, dalam segi fisik, kita tidak akan bisa maksimal juga dengan pekerjaan kita ya. Jadi bekerja 24/7 itu sangat tidak work efficient, itu tidak membantu sama sekali karena tubuh kita perlu istirahat, otak kita perlu istirahat. Jadi sama seperti dua narasumber yang sebelumnya, tidaklah, jangan bekerja 24/7, kita bukan robot, kita masih manusia. Oke. Ini gue pengen nanya nih, jawabannya singkat ya. Berarti kalian tuh setuju atau enggak sih kalau misalkan jam kerjanya itu banyak, cuannya juga banyak? Dari Enrico. Ini menarik banget nih questionnya nih. Karena kan itu sangat identik ya nggak sih? Kayaknya kalau kita dengar, aduh gue tuh kerja 24/7, wah ini cuannya gede banget nih orang gitu kan. Nah menurut kalian itu iya nggak sih gitu? Mungkin kalau kerja pabrikan iya ya. Ini bukan berarti gue nggak bilang kita nggak work hard, tapi maksudnya kita harus analisa output kita apakah sesuai dengan input atau karena kan mungkin aja tidak sesuai gitu input dan outputnya, kadang menurun outputnya. Gitu sih kalau dari gue. Oke, berarti nggak setuju ya? Oke. Nah, dari Edward deh, setuju nggak kira-kira tuh? Kalau misalkan jam kerjanya banyak, cuannya juga banyak, untungnya juga banyak gitu. Enggak, karena
it's all about apa yang lu lakukan dalam waktu yang tersedia untuk lu ya. Mau itu singkat, mau itu lama. Jadi walaupun lu kerja lama, tapi kalau dalam waktu yang lama itu produktivitasnya hanya sedikit, ya udah cuannya dikit juga, kayak nggak menentukan cuan juga gitu loh. Karena cuan itu tidak hanya dalam segi waktu yang kita invest ke usaha kita, tetapi behind the scene-nya banyak banget itu ya. Apa yang kita lakukan, ide-ide yang kita ada, ekspansinya gimana, dan lain-lain itu yang akan membuat atau mempengaruhi profit kita ya. Jadi bukan hanya tentang the time you invest into the business, waktu yang lu invest untuk usaha lu, kerja lu itu bukan patokan untuk, wah gue kerja 20 jam nih, berarti cuan gue bakal lebih banyak, belum tentu. Berarti nggak Itu setuju nih. menurut gue. Nggak setuju. Oke, nggak setuju ya. Berarti so far semua pada nggak setuju nih, yang entrepreneur muda depan kita. Oke, kita next langsung ke pertanyaan kedua dari sesi 2 ini. Aku tuh kepo banget ya sama kalian ya. Secara kita tahu kalau anak muda seumuran kita tuh identik banget sama yang namanya kalong, atau suka ngelakuin hal-hal itu dengan sistem kebut semalam. Pokoknya kayak, aduh kayak kalau kerjanya malam atau subuh kayak gue lebih fresh deh, lebih semangat deh. Nah, kalau misalnya kalian tipe yang kerjanya kayak gini, gimana sih tips and trik kalian biar kalian tuh tetap fit dan fresh, terus tetap oke aja untuk jalanin kehidupan kalian sehari-hari gitu. Mungkin bisa dimulai dari siapa dulu nih ya? Dari Teddy kali ya. Teddy dari tadi belum pernah pertama nih. Teddy dulu deh. Jawabannya sama-sama terus tadi. Karena jawaban teman-teman udah keren banget, jadi gue cuma perlu nambahin aja. Gimana caranya biar tetap produktif walaupun kita sering aktivitas malam hari ya? Pastinya ya yang simple-simple aja yang pasti disaranin dokter ya. Makan makanan yang sehat, terus juga olahraga. Tapi sebenarnya ada satu hal lagi yang paling penting yang mungkin nggak disampaikan dokter, yaitu secara mentality. Kadang kita tuh kerja udah kerja malam-malam, tapi di dalam tuh selalu ngeluh. Jadi biasain nggak ngeluh. Biasain kayak jalanin secara enjoy. Kalau kita jalan secara enjoy itu, walaupun kadang kita kerja malam, kita tetap semangat. Begitu sih. Singkat aja. Oke, kalau Teddy berarti lebih tipe-tipe yang mental health juga penting gitu ya. Oke, next kita ke Enrico dulu deh. Emang bener sih kerja malam tuh, apalagi kalau misalkan nyari ide ya. Nyari ide tuh enak banget. Rasanya sunyi, tenang, otaknya darahnya lancar kayaknya. Ya, tapi untuk gua ngadepinnya itu gimana? Kalau misalkan udah kebiasaan, maksudnya gua nggak selalu kerja malam, tapi saat nyari ide tuh gua kerjanya malam. Nah, tapi gue tahu itu nggak bagus untuk kesehatan, jadi gue usahain selalu setelah gue udah menemukan solusinya atau gimana, gue akan balikin keseharian gue, rutinitas, disiplinin diri lagi. Jadi lu harus punya kontrol terhadap diri lu juga gitu. Nah, jadi rutinitas gue balik ke semula, dan ya it's better for my health gitu. Thank you. Berarti konsistensinya harus dijaga tuh ya untuk jam kerja ya. Berarti kayak waktunya kerja, tapi waktu istirahat juga tahu diri gitu ya, untuk kita harus istirahat gitu kan, biar tetap fit. Oke, terakhir nih, gimana kalau Edward? Kalau dari gue sih, memang kadang kita produktifnya, apalagi anak-anak muda ya, lebih cenderung di waktu-waktu yang lebih malam atau subuh, itu lebih otaknya itu lebih jalan gitu. Nah, cuman yang saya tangkap dari El Nico dan saya juga setuju ya. Ya setelah kita kelar dengan kerjaan itu yang kita lakukan malam hari atau sebelum subuh, sudah kelar, ya kita langsung istirahat di hari setelahnya supaya badan kita bisa balance gitu loh. Jadi jangan diteruskan sampai berhari-hari, berminggu-minggu, itu pasti akan ada dampak negatifnya in the long run ya. Jadi menurut saya wajar produktivitas malam hari ataupun me time di malam hari juga sering kita kan, kalau misalnya sosial media gitu kan atau apa, pasti malam hari juga sampai subuh itu juga bisa. Jadi mau itu produktivitas ataupun itu ya it's wajar, cuman jangan sering-sering aja. Mantep nih, berarti efisiensinya lebih ditekenin lagi ya.
Oke, buat teman-teman jangan lupa ya kalau misalkan ada yang pengen ditanyain itu bisa langsung ke kolom chat atau bisa tanya via grup WA gitu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih dari saya untuk para kalian pengusaha muda dari sesi 2 ini. Kalian pernah nggak sih ngerasa burnout atau stres sampai kehilangan motivasi kerja gitu? Nah, biasanya kan kalau udah kayak gitu, prioritas kalian tuh akan berubah. Gimana cara kalian menghadapinya dan gimana cara kalian keluar dari proses burnout itu atau stres dari motivasi kerja itu gitu. Biar prioritas itu kembali seperti semula, itu caranya tuh kayak gimana gitu. Oke, Mulai dari boleh dari siapa aja, dari Bar lu juga gak apa-apa langsung ya. Oh, iya deh. Bar. Oke, kalau ditanya pernah burnout atau stres itu udah pasti ya. Setiap usaha, setiap kerjaan, kuliah pun kita bisa burnout, kita bisa capek, kita bisa stres. Cuman cara menghadapinya adalah dengan punya positive mindset. Kalau kita terlalu fokus dengan problemnya terus aja gitu misalnya, aduh banyak kerjaan, aduh banyak tugas, aduh kita terlalu fokus ke problemanya sehingga kita lupa bahwa setiap problem pasti ada solusinya. Nah, kita hanya perlu belajar untuk kita bisa lebih positive thinking kepada problem-problem kita punya, masalah-masalah hidup kita, dan menghadapi sedikit demi sedikit lah, satu persatu. Karena kalau kita hadapin semuanya sekaligus, ya pastinya akan terasa hidup ini berat sekali gitu ya. Jadi untuk supaya kita bisa balik ke rutinitas yang seperti normalnya, bila kita sedang mengalami burnout, stres ataupun itu, istirahatlah sejenak. Jadi otak kita tuh ibaratkan mesin ya. Kalau terlalu di overwork, ya udah pasti overheat, berasap. Kita harus istirahatkan, kita harus kasih waktu renggang supaya tidak bekerja terlalu over the limit. Kita harus tahu limit kita sendiri masing-masing. Kita semua tidak sama ya limitnya, jadi kita harus tahu diri kita sendiri dulu. What's good for us, limit kita di mana, bagusnya di mana, stopnya di mana, kapan mulai lagi, itu kita harus belajar sendiri, karena tiap orang beda-beda. Oke, intinya ngomong tentang limit nih. Jadi jangan dipaksain untuk teman-teman semua terlalu kerja terlalu berat gitu nggak bagus juga. Itu kata Barlo gitu. Kata itu ada. Oke, mungkin dari sini Enrico bisa jawab juga. Halo Enrico. Ya, burnout atau stres itu pasti gue sih sering ngalamin. Cuman solusinya itu menurut gue kalau misalkan lu bisa take time off, ya itu obvious ya, lu take time off, take a break, apa yang baru lu bilang tadi. Cuman pertanyaannya kalau misalkan lu nggak punya waktu nih, deadline kerjaan banyak, dan lu nggak punya waktu untuk take time off, untuk liburan atau gimana gitu. Nah, dan itu pernah terjadi ke gue, dan menurut gue sih caranya itu adalah ngelihat visi lu lah ya. Lu nginget-nginget lagi visi lu, dan lu bayangin yang udah lu laluin selama ini, masa iya sih begini aja lu nggak bisa lewatin? Karena yang sebelum-sebelumnya itu udah berat banget, pasti yang ini lu bisa lewatin lah. Jadi gue coba kayak memotivasi diri gue sendiri sih. Sebentar, Oke. Kayaknya mantep banget nih bisa motivasi diri sendiri. Healingnya healing sendiri gitu kan, keren gitu. Nggak kayak healing orang-orang mesti, oh gue pengen me time gitu. Keren. Jadi intinya semangat lah ya, motivasi diri sendiri, apa yang dilakuin itu harus tetap ditanggungjawabin. Oke, ini sekarang kita boleh minta jawaban dari pengusaha muda juga nih, Teddy. Kayaknya sukses banget di face-nya. Gimana nih, Ted? Untuk pertanyaan dari burnout ini. Stres pasti namanya kerja, kalau nggak stres mah bohong ya. Mirip-mirip. Ketika gue mulai kerja stres, tapi gue suka kayak nonton video motivasi gitu, dan ketika gue nonton itu ada satu kalimat yang bikin gue semangat banget waktu itu. Learn to rest, not to quit. Kita mau sebagai pengusaha tuh mesti belajar untuk istirahat. Tapi jangan keluar, artinya jangan nyerah. Badan dan otak itu butuh istirahat. Sama kayak yang baru lu bilang tadi. Kasih diri kalian waktu untuk istirahat, untuk mikir, nggak harus kayak liburan. Kadang-kadang kita keluar
dari kantor ke taman, hidup udara segar aja udah bisa bikin kita semangat lagi. Atau kasih diri kalian self reward, kayak misalnya kalian suka makan atau kalian suka minum kopi, lakuin hal-hal kecil yang kayak gitu yang bikin kalian tuh senang. Jadi untuk balikin semangat kalian lagi, begitu. Atau ketemu kayak orang-orang yang pengen kalian banggain. Kalau secara pribadi, tujuan gue dari ngelakuin segala bisnis ini kan selain buat diri sendiri, pasti untuk banggain orang tua, ingat soal mereka, ingat kayak lu pengen banggain mereka, jadi bakal nambah semangat yang luar biasa sih. Wah, keren banget nih. Jadi intinya tuh kalau dari Teddy katanya kita harus self reward kecil-kecilan gitu, walaupun nggak terlalu sering juga nggak apa-apa, cuman yang penting kecil-kecilannya adalah. Jadi bener-bener nggak suntuk gitu ya Teteh. Berarti self reward itu nggak harus mahal ya, nggak harus identik dengan yang mahal, tapi yang penting hal kecil pun bisa bikin kita happy gitu ya. Oke, aku juga pengen ingetin kalian semua nih, untuk kan ini di akhirnya sesi 2. Jadi buat kalian semua, para peserta webinar hari ini, stay tune sampai akhir acara, karena nanti di sesi Q&A, buat kalian semua yang aktif nanya, bakal berkesempatan dapat Shopee Pay total 500.000 untuk 10 orang penanya. Jadi lumayan banget, masing-masing dari kalian dapat 50.000. Oke, langsung aja kita next ke sesi 3. Aku ada pertanyaan nih. Pertanyaan pertama dari sesi 3 ini, coba dong gimana sih cara kalian ngatur waktu kalian untuk bisnis, personal, dan studi kalian. Terus kalau misalnya kalian bagi waktu, terus gimana juga nih untuk kalian bagi waktu istirahat, me time, sosial, and keluarga. Biasa kalian gimana tuh? Ayo, siapa yang mau duluan? Ayo, siapa yang mau duluan? Coba nih, kita tanya narasumber nih, siapa nih yang siap nih? Gue dulu boleh? Oke, Ya, boleh. Oke, bisnis, personal, dan studi ya. Kalau gue sih biasa kerja dari Senin sampai Sabtu. Mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, dalam waktu itu tuh biasa gue kerjain kerjaan Valencia, mix juga tergantung deadline-nya mana yang lebih diburuin, mix dengan kerjaan-kerjaan kuliah. Nah, habis selesai itu, paling sore ke malamnya, gue nonton course apa yang gue mau belajarin ya. Terus dia gitu, atau nonton hal-hal lain lah yang bisa nambah pengetahuan gitu. Nah, dan juga malamnya tuh kadang suka mikirin besok, ngelis ya besok mau ngapain gitu, agar besok paginya kerjanya lebih efisien lagi gitu. Nah, Sabtu sampai Minggu itu waktu untuk keluarga dan teman sih. Gitu. Gila. Tapi keren ya si Enrico ini ya. Gue nggak bisa ngebayangin gitu loh. Pantesan sekarang dompetnya paling tebel gitu di antara pengusaha muda inilah. Itu bayangin aja 5 hari tuh Senin sampai Jumat itu malah masih sempat-sempatnya belajar gitu. Enggak lah. Jangan gitu lah. Saksi hidupnya saya ini masalahnya pas Enrico pas lagi ngerintis gitu. Oke, mungkin belum seberapa. Dari Edward kali ya. Edward nih kayaknya udah sukses juga nih. Kalau dari gue, jadwal gue sih simple banget ya. Kayak Senin sampai Sabtu itu kerja. Tetapi Senin sampai Jumat itu full dari pagi jam 7 sampai sekitar jam 3, jam 4 sore. Nah, untuk Sabtu itu bisa lebih awal. Kadang bisa jam 12 siang udah kelar semua. Tergantung kerjaan di hari itu. Nah, Sabtu setelah kerja, Minggu itu family time, time with your significant other, dan lain-lain, me time, apapun itu yang bisa refreshing, silahkan gitu. Untuk di hari itu waktu bebasnya untuk gua istilahnya. Tapi Senin sampai Sabtu kerja ya kerja. Gak ada kata lu weekdays lu keteteran kerjaan lu, kuliah lu. Dan tentunya Senin sampai Jumat gue juga balancing dengan kuliahan gue ya. Cuman caranya ya kalau misalnya kerjaan di hari itu nggak terlalu banyak, gue fokusin ke kuliah dulu. Kalau lagi banyak kerjaan, gue fokus ke kerjaan dulu. Jadi tergantung lah prioritas 2 lu juggling, mana yang harus lu prioritaskan di hari itu ya silahkan gitu. Itu sih cara
sehari-harinya gue lah, keseharian gue. Ya, thank you. Tapi emang bener sih ya, yang di tanggung jawab yang ada di depan mata itu yang duluan lah. Jadi yang duluan yang Iya. harus cepat dikeluarin gitu. Itu menurut Barlo gitu. Kalau menurut jargon fashion kita nih si Teddy, bagaimana nih kira-kira? Gila, keren banget. Kegiatan gue Senin sampai Sabtu itu kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore. Tapi kerjaan gue mungkin dibandingin yang lain gue agak santai ya, karena itu tergantung jumlah orderan. Kalau ordernya banyak biasanya gue agak sibuk, tapi kalau ordernya lagi sedikit ya gue agak santai. Sekali lagi tergantung orderan. Tapi juga ya tentunya nggak lupa sama kuliah sih, karena kuliah juga prioritas. Gue pengen lulus tepat waktu juga. Gue selalu jadwalin sih, jadwalin kayak besok mau apa, sama kayak Enrico malamnya dijadwalin. Kalau waktu sama teman biasanya gue lakuin di Jumat malam. Ya emang nggak lama sih, cuma berapa jam. Terus sama hari Minggu buat keluarga, dan Minggu lebih sering buat me time. Kalau itu dari gue, simpel aja kalau gue. Tapi si Teddy ini hobi traveling nggak? Tapi Mas Teddy? Traveling, gue hobi sebenarnya traveling. Cuma sebenarnya teman-temannya agak susah ya. Teman-temannya kerja. Kalau traveling sendiri, biasanya nggak bisa pulang kan, nggak tahu jalan. Yuk, kalau gitu kita open ya. Kalau gitu kita open, siapa nanti yang mau jalan-jalan boleh hubungi Teddy. Biar nggak sendirian Nanti lagi Teddy-nya. bajunya dipasok sama Teddy ya berarti ya. Pakai gamis ntar jalan-jalan. Lumayan di sponsor gamis. Oke, next. Gue pengen nanya lagi nih. Kira-kira nih dari kalian nih, ini kan sekarang zamannya serba digital gitu loh. Ada nggak sih kira-kira alat bantu atau tools gitu yang kalian sering bisa manfaatin untuk ngebantu manajemen waktu kalian gitu? Kalau yang gue tahu sih ya ada tuh namanya Asana gitu untuk manage kalian kerja gitu. Oke, mungkin dari Barlo dulu lah. Dari tadi kayak Barlo nggak pernah duluan gitu. Penasaran aja. Kalau gue tools yang dipakai untuk membantu efisiensi kerja sih di kantor gue nggak pakai apa-apa ya, gitu, like masih old school aja lah, kayak what works. Kalau nggak perlu tambahan, nggak usah pakai ini itu, ya udah gitu. Dan menurut gue lebih nyaman di saat gue ya udah it's just tradisional aja kayak old school, nggak usah pakai bantuan apa-apa. Cuma kalau untuk pribadi, misalnya kalau untuk bangun ya, itu pasti kita semua rata-rata perlu alarm, itu udah tentu. Tapi kalau untuk kayak dalam segi pribadi dalam notes, misalnya kita mau catat goals kita untuk hari itu atau apa yang kita harus kerjakan hari itu gue lebih sukanya mental note. Jadi itu gue biarin muter aja di otak gue. Itu lebih gampang untuk gue inget ya. Tapi gokil loh sama Edward ini, saya kagum. Nggak ada yang ngebantuin tapi ingat gitu loh semuanya. Alhamdulillahnya ya semuanya sukses gitu loh. Dan usahanya juga lancar gitu. Keren banget lah. Oke. Ini yang kedua boleh Teddy deh. Dari tadi kayaknya Teddy terakhir terus nih. Ayo Mas Teddy. Gue nggak pakai tools apa-apa, sama old school, cara kampung, cuman pakai alarm. Jadi serba semuanya gue alarmin aja. Mau bangun tidur, mau lagi sore gue nggak tidur, misalkan tetap kerja, tetap gue alarmin buat ngingetin kalau ada kelas, kalau ada kumpul tugas, kalau ada kerja kelompok atau hal-hal lain yang penting. Kalau misalkan kayak ide gitu ya sama, gue simpen di otak aja. Kalau emang benar-benar penting, baru gue notes di HP. Gitu ya, simple. Nggak pakai tools aneh-aneh sih. Belum coba tools aneh, karena belum terlalu butuh. Iya. Berarti asal yang lain belum bermasalah, gue tetap itu aja nggak apa-apa ya, gitu. Ya, karena sudah kayak udah ada jadwalnya sendiri-sendiri. Berarti kalau menurut Teddy, kerjaannya masih bisa tercover lah ya dengan sistem seperti itu gitu ya. Iya, betul. Oke, kita next ke Enrico gimana nih? Kalau dari sisinya Enrico nih, secara kita tahu Enrica by Valencia itu kan kayak wow banget ya hektiknya itu. Nah, itu gimana? Enggak lah, biasa aja. Cuman gue 180 derajat sama Barlo. Gue tuh orangnya pelupa banget ya, jadi nggak bisa, susah banget.
udah dikasih tahu bentar terus bisa lupa nggak berapa lama. Jadi cuman ini triknya tuh gue ngambil dari karyawan ya, jadi nggak original. Jadi caranya tuh lu bikin grup sendiri di WA, kan nggak mungkin nggak ada yang punya WA kan hari gini. Nah, lu bikin grup di WA, terus udah gitu lu catat deh semua apa yang lu mau lakuin, itu lu kirim aja chatnya di sana. Setelah lu selesai lakuin, lu remove aja chatnya. Nah, jadi walaupun itu bukan original tapi bekerja dengan baik ya untuk gua. Tapi kalau untuk dari kerjaan lu kok itu pakai gak tuh kira-kira toolsnya? Kalau misalkan untuk kerjaan yang kayak tim gitu di kantor itu kita semua pakai Asana ya untuk nge-track progresnya, karena itu lebih teratur kan di situ kan. Ya boleh Asana endorse acaranya ya. Untuk next webinar ya. Oke, Sonia lanjut deh. Itu kayaknya udah pada jawabnya udah pada kelar tuh. Oke. Ini question terakhir di sesi terakhir juga nih. Tips kalian bagi temen yang baru banget terjun menjadi entrepreneur atau memang udah jadi entrepreneur tapi masih kayak kita gini loh, masih kayak setengah-setengah karena masih punya prioritas sebagai mahasiswa, tapi juga nah, gimana sih tips and trick kalian? Semoga membantu buat teman-teman semua yang datang di webinar hari ini. Oke, dimulai dari Teddy. Pokoknya Teddy harus pertama deh yang ini. Gue pengen tahu. Mana ya? Kalau kalian baru mulai atau kalian lagi jalanin, tetap ikutin apa kata hati kalian. Jangan takut gagal, karena ya namanya gagal itu udah pasti terjadi lah ya. Sukses itu cuman dia ngumpet di antara kegagalan-kegagalan kita. Atur jadwal kalian, disiplinin diri, self control itu penting banget. Jangan bikin-bikin alasan nggak penting. Jadi itu mesti dibiasain biar kita otak tuh yang ngatur semuanya, jangan ikutin keinginan aduh pengen santai, harus ikutin apa kata otak. Terus juga jangan lupa soal teman-teman sama keluarga. Kerja boleh, tapi kadang ide-ide cemerlang itu munculnya pas kita lagi nongkrong, pas kita lagi sama keluarga. Dan itu juga mereka juga sebagai penyemangat kita. Kadang teman jadi rival, kadang ya sebagai rival kita jadi semangat ya, pengen lebih nih dari dia, masa dia bisa gue nggak bisa. Terus juga keluarga sebagai alasan kita pengen sukses juga. Itu dari gue. Thank you. Dulu, tapi Mas Teddy ini pernah nggak sih insecure sama orang gitu yang pencapaiannya udah lebih tinggi? Dibandingin insecure, gue lebih kayak gue tuh orangnya kompetitif. Mungkin nggak tahu ya, mungkin bisa dibilang sombong atau nggak, cuman ketika gue lihat misalkan gue lihat Enrico, waduh mantep nih Enrico, so gue nggak bisa. Umur sama, ya pasti bisa lah, harus bisa, harus kompetitif. Bisa dong, sekarang aja udah nyampe. Belum, kalau sekarang belum. Masih jauh perjalanan. Tapi emang paling top sih emang nih dari Podomoro nih 3 pengusaha muda yang diem-diem tapi berdompet gitu loh. Diem-diem dompetnya tebel, diem-diem geplok-geplok duit gitu kan. Oke, thank you banget Teddy nih ya. Untuk ini nih Enrico nih kayaknya nih yang paling menonjol nih dari Valencia. Oke, bagi yang baru terjun ya, kalau dari gue sih utamain work smart, work hard itu juga harus, apalagi terutama kalau misalkan baru-baru mulai ya kan, nggak mungkin bisa afford karyawan untuk kerjain kerjaan lu, pasti kita semua harus mulai dari kecil ya kan. Nah tapi kita di sisi lain juga harus work smart dengan berjalannya waktu gitu, harus bisa trust orang dan delegasiin kerjaan kita tuh harus bisa didelegasiin ke orang lain, kita harus bisa ngajarin orang lain gitu. Kalau enggak selamanya lu akan ngerjain kerjaan itu. Nah, jadi sebagai analogi, bayangin kalian itu bangun rumah, kalian itu arsiteknya, bukan pekerja bangunannya. Jadi kalian yang ngedesain, cuman bukan kalian yang ngerjain. Itu definisinya entrepreneur untuk gua juga. Berarti selain ada bisnis itu sistem yang jalan ya kok. Jadi mau di mana aja itu bisa jalan sendiri gitu loh. Bisa ya udah terserah gitu loh. Ntar pasti tinggal kita keputusannya aja gitu kan. Bener banget.
Nah, kalau dari master importir dari Pantai Mutiara nih, ya, gitu kan kita. Lengkap banget, Bos. Mas Edward, boleh dibicarakan bagaimana pendapat Mas Edward? Oke. Untuk yang belum mulai sama sekali tapi mau masuk ke dunia entrepreneurship, sebagai wirausaha itu memang awalnya itu banyak rintangan ya. Kalau apalagi kita kalau masuk ke usaha yang kita mungkin belum pernah lihat sebelumnya, kita belum pernah paham sebelumnya, itu akan bisa menjadi lebih challenging. Tetapi tekunin aja, disiplin itu penting di awal, karena banyak sekali cobaan di awal yang bisa aja kalau kita nggak kuat ya, ibaratkan dalam segi mental, dalam segi kita tidak prepared untuk apa yang akan kita hadapi di awal, itu bisa membuat mental kita secara manusiawi drop ya. Tetapi itulah kenapa kita harus practice yang namanya self-discipline, self-control. Kita juga harus bisa melihat tantangan, melihat problem itu bukan sebagai halangan yang permanen ya, tetapi kita bisa runtuhkan, kita bisa cari solusinya, dan juga kesuksesan itu ada untuk setiap orang yang ingin mencari kesuksesan dan meraihnya. Jadi jangan cuman duduk-duduk berharap jatuh dari langit, itu tidak akan terjadi. Ya, 1 dari 1 biliar orang di dunia ini mungkin terjadi, tetapi itu sangat tidak common. Jadi work hard, work smart seperti beberapa Enrico tadi juga sudah bilang. Tapi jangan lupa juga kita itu seperti yang kita sudah bahas di awal-awal webinar ini, kita bukan robot. Kita juga harus take care of our mental well-being. Kita harus tahu juga kapan kita harus istirahat, kapan tubuh kita sudah meminta tolong istirahat bro, tidur gitu kan. Jangan dipaksakan. Kerjaan, duit itu bisa dilakukan, dicari, tetapi kesehatan kalau sudah deteriorate ya, kalau udah menurun, itu akan lebih susah untuk kita dapati lagi. Jadi selama kita masih bisa menjaga kesehatan, selama kita masih bisa menjadi orang yang produktif, ya, lanjutkan, tekuni usaha apapun yang kita ingin kerjakan, mau itu di bidang apapun, jangan pernah menyerah, karena kita semua bisa menjadi yang terbaik. Terima kasih. Tapi bener loh, nggak tahu quotes dari bokap gue ya bilang, lu Vido jangan terlalu kerja capek-capek gitu kan, buat apa lu duitnya banyak kalau ntar gedenya di Siloam kan. Jadi itu yang maksud bareng tadi gitu loh. Kalau bisa kerjanya seimbang aja gitu loh, nggak sampai dipaksain sakit gitu ya. Tapi emang bener, buat apa kerja banyak, duitnya banyak tapi ntar di Siloam gitu akhirnya di rumah sakit gitu kan. Ya. Iya. Ya nggak, saya jawab aja nggak. Duitnya dinikmati oleh rumah sakit, bukan kita yang nikmati nanti. Jangan seperti itu. Ya, nikmatinya harus balance. Tapi emang dari ketiga pengusaha muda ini saya saksi hidup lah dari mereka gimana belum usaha, dari Teddy cuma baru nanya-nanya tiba-tiba jadi bos fashion, dari Enrico bingung cara bilang, aduh Do gimana sih Do, ini karyawan gue ada yang kasbon, terus dari Edward yang masih hahihi gitu tiba-tiba udah jadi bos importir gitu kan, keren banget sih emang. Oke, dia menghadirkan semua ya mereka bertiga ya. Iya. Ini kira-kira selanjutnya kita mau ngapain nih Sonia nih? Oke, nggak berasa banget. Ini tuh udah sesi terakhir dari webinar kita. Nah, tapi jangan lupa, justru sekarang tuh sesi yang paling ditunggu-tunggu sama kalian semua, karena ini sesi Q&A. Jadi buat kalian semua yang tadi mau Shopee Pay, mending langsung drop question-nya di bawah, karena kita bakal bacain satu-satu listnya. Dan buat 10 orang yang beruntung bakal dapat 50.000 Shopee Pay di akhir acara. Oke. Kita langsung aja mulai bacain Q&A-nya. Ini yang pertama, question pertama nih. Mau Vido atau gue nih yang baca nih? Ntar gue pengen ngomong dulu nih Sonia nih. Ngeselin emang nih. Ini kemarin
yang nanya ke gue, katanya ada giveaway mana, tapi belum nanya nih. Kurang nih pertanyaannya, baru masuk sedikit nih. Tolong ditanya yang banyak ya, biar apa namanya tamunya ini, pengusaha mudanya itu bingung kalau jawab gitu. Jangan sampai mereka tuh bisa jawab gitu. Tolong ditanya yang banyak lah, biar lumayan kan kalau misalkan beruntung dapet Shopee Pay kan gitu. Oke. Lumayan banget ya kan, 50.000 cuma nanya doang. Tahu gitu aku jadi peserta hari ini. Lagi promo Shopee Mantul Sale gitu. Jangan lupa belanja di store gitu. Boleh juga kalau cewek-cewek bisa cek Shopamkin. Oke. Kita langsung sponsor. Ini kan nggak apa-apa dong, kan kita entrepreneur, jadi kita nggak apa-apa. ambil selingan. Gimana sih? Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama kali ya. Oke, Vido atau gue nih yang baca nih? Gue lah, tanggung. Oke. Question Oke, pertama, Vido. Kepada Vanessa Ciayadi ya, dapat Shopee Pay ini. Oke, pertanyaannya gini ya. Selamat malam, saya ingin bertanya kepada para narasumber. Dalam menjalani banyak kegiatan dan usaha juga, pernah nggak sesekali mengalami burnout atau ketika lagi hektik banget dalam usaha? Kalau misalkan pernah, gimana cara ngatasinya? Udah gitu aja, terima kasih, katanya gitu. Ya, kalian pernah nggak tuh, boleh di-sharing gitu, burnout versi dari PTJ Alexindo itu gimana, dari Valencia gimana, atau dari Lauren Collection gimana? Oke, boleh dijawab dari ketiga narasumber ini, karena pertanyaannya nggak mengerucut nih, tiga-tiganya lah yang jawab lah. Oke, siapa dulu nih yang mau jawab? Oh, boleh, saya mulai dulu aja. Nah, kalau di usaha gue ya, burnout yang sering terjadi tuh kalau barang udah mau nyampe pelabuhan, pokoknya intinya barang udah mau nyampe, itu kalau dokumen kargo itu belum nyampe, tapi barang kontainer udah mau nyampe, itu stresnya bukan main. Karena kalau misalnya dokumennya telat berapa hari pun aja itu bisa kena demurrage. Itu bakal kena denda karena kita udah ibaratkan kontainernya stuck di port ya, nggak bisa ditarik, nggak bisa SPPB karena dokumennya tidak ada. Dan itu nggak cuma sekali-sekali terjadi, beberapa kali pun itu terjadi, tapi cara mengatasinya ya udah dengan sabar aja, dokumen pasti datang. Solusi juga ya udahlah, kalau memang kan ada hemorrhage, kita hitung kembali, ibaratkan kita masukkan ke kalkulasi, apakah ini masih profit yang bisa kita terima. Kalau misalnya tidak bisa, ya udah kita antara atur harga atau we manage untuk cari solusinya dalam kalkulasi yang lain. Jadi untuk saya pribadi ya itu. Dan cara mengatasinya adalah keep calm, kita harus selalu cold-headed ya, kepala dingin. Jangan ada masalah, mau sekecil, mau gede, itu kita langsung panik, kita langsung nggak tenang. Itu yang ada kita nggak akan mendapatkan solusinya dengan cepat ya. Tapi kalau kita kepalanya dingin, kita santai, kita calm, lo tiba-tiba muncul. Jadi kita akan bebas worry gitu loh, nggak akan khawatir dengan stres-stres yang ada. Jadi selalu sediakan plan untuk solusi ya, Bar. Jadi ya, dan gue mau tambahin, semakin lama lu berada di sebuah bidang atau bidang usaha gitu misalnya, ya udah makin lama problem yang di awal terasa besar karena kita belum paham, ujung-ujungnya akan menjadi makanan sehari-hari dan it's just gonna be another day at work gitu loh. Jadi tenang aja, emang di awal bakal susah tapi lama-lama juga enak kok. Oke, thank you banget nih. Mungkin dari selanjutnya ada Teddy dari Lauren Collection-nya. Gimana burnout-nya? Oke, kalau stres itu karena kesalahan gue sendiri biasanya gue lebih tenang. Cuman kadang stres itu karena datang dari hal lain. Kalau di e-commerce itu gue bahas di satu e-commerce saya di Lazada, sebut aja mereknya. Dia tuh hobi, jadi ekspedisi itu suka dipindah-pindahin. Misalkan ekspedisi itu kalau ya kalian tahu lah, kalau kalian belanja Tokopedia, Lazada, Shopee itu ekspedisi ada banyak macam dan kalian bisa milih. Tapi sebagai seller kita
kadang itu ekspedisi terutama di Lazada ya, kita tuh nggak bisa asal drop. Ya, kalian ada pesanan dari customer, dia pesan JNE, kita nggak bisa tuh habis pasang invoice kita datang ke JNE-nya nggak mau terima. Dan kadang gitu. Dulu tuh jadi mungkin sedikit cerita, Lazada tuh semuanya di pick up sama Lex. Terus dia tiba-tiba berubah biar pengiriman lebih cepat ya. Jadi misalkan Ninja di pick up sama Ninja, JNE di pick up sama JNE. Nah di situ pusing tuh, dia main tiba-tiba berubah, paket nggak di pick up. Nah di saat itu pertamanya pasti karena gue baru, gue panik dong. Tapi karena di rumah kebetulan ada nyokap, ada koko gue, mereka nyemangatin gue buat kayak masih tahu kayak tenang aja, mulai kayak pikiran daripada mikirin masalah mendingan fokus ke solusi. Nah di situ gue baru fokus solusi, cari tahu ternyata oke, kita hubungin customer service, seller service, nanya solusinya bagaimana, terus hubungin seller service Lazada, seller service dari JNE dan lain-lain. Jadi kalau dari gue, daripada fokus sama problem, lebih baik fokus ke solusi. Begitu sih. Tapi emang bener sih, kalau untuk ngomongin secara e-commerce kita udah diberikan kenyamanan lah sama penyedia platformnya. Bener ya tadi ya. Betul. Jadi mau gimana pun pasti ada solusinya, nggak pasti stuck gitu lah ya. Ya. Oke. Dalam semua hal sih, bukan cuma di e-commerce. Semua bisnis pasti ada solusi. Setuju sama Teddy. Oke, kita next nih ke Enrico, karena menarik kan. Tadi dia bilang ada sampai tadi di awal sesi kalau nggak salah dia ada cerita sedikit yang tadi dia bilang sampai jam 4 pagi karena ada problem. Padahal dia buat deadline. Mungkin boleh nih diceritain dikit ya kan, biar orang di sini tuh ngerti seberapa hektiknya sampai lu decide untuk oke, gue harus begadang, gue sampai udah tidur aja deh di sini nggak apa-apa gitu. Coba Enrico nih gimana nih? Oke. Sedikit background ya, kayak mungkin ada yang nanya, apa sih, kan lu produksi sepatu doang, susahnya di mana sih gitu, kan tinggal belajar, ya kalau ada masalah lu cari solusinya, implementasiin, ke depannya udah nggak ada masalah ya kan. Cuma masalahnya tuh di Valencia tuh, kita produksi satu model, itu tuh cuman launching sekali, jadi kita udah sampling susah, tapi launchingnya tuh cuman sekali dan limited, nggak akan keluar lagi gitu. Sedangkan pada satu model itu banyak masalah. Nah, gue burn out-nya di situ sih, karena ada aja masalahnya setiap kali model baru keluar gitu di Valencia. Nah, kalau misalkan mengatasinya gimana? Kayak yang di atas tadi, kalau misalkan lu punya waktu sih bagus ya. Cuma kalau misalkan masih hektik kerjaan, masih belum selesai, gimana ngatasinnya? Yang gue bilang tadi, lu harus lihat visi lu tuh mau seperti apa gitu. Jadi lu balik lagi ngelihat visi lu agar memotivasi diri lu sendiri. Dan juga lu udah nyampe sini nih, udah sejauh ini. Masa iya sih lu mau mundur, lu mau ngilangin semuanya gitu. Kan nggak mungkin. Jadi itu bikin kita termotivasi lagi sih. Oke. Jadi kalau dari sesi produksi, kita harus punya motivasi tersendiri kok ya untuk pekerjaan gitu. Bener Nih, kalau ingin mau tanya nih, tolong nanya lah. Masih sepi banget nih, kita jadinya milih pertanyaannya urutan nih. Kagak dari, yang beruntung. Boleh dibanyakin pertanyaannya kali ya. Kok itu udah banyak yang ngantri di chat Zoom, udah banyak yang ngantri. Oke, untuk tim yang milih pertanyaannya, tolong di random ya, jangan urutan ya. Cuman mau ngasih tahu itu doang. Lanjut Sonia untuk next question. Oke. Selamat ya Mas, siapa nih? Tenang. Oke. Aku bacain ini question kedua nih dari Sulaiman. Dia bilang, seberapa besar pengaruh koneksi orang tua untuk pengusaha muda yang sukses? Yuk. Oke, gue suka banget nih pertanyaannya. Gue nggak tahu ya kalau misalkan Barlu sama Teddy gimana gitu. Kalau misalkan dari sisi koneksi sih pasti ada sedikit. Tapi sebagai contoh latar belakang gue aja, bokap gue tuh pengusaha kue ya, bakery. Jadi sedangkan gue buat sepatu gitu. Jadi gue nggak mungkin bisa pakai koneksi dia untuk ngejalanin bisnis gue. Jadi kurang lebih sih bisa dibilang sangat dikit ya kalau untuk gue dari sisi koneksi orang tua. Kalaupun ada ya itu sangat sedikit. Thank you.
Oke, berarti tetap berpengaruh ya kok ya, walaupun sedikit gitu ya. Jadi yang Tetap. sebenarnya yang bagus tuh yang bisa memanfaatkan. Kadang orang yang jelek tuh orang tua koneksinya banyak tapi nggak dimanfaatkan, kan sayang gitu. Setuju banget sama Vido. Gitu Oke, loh. mungkin Itu yang coba kalau kita dari sisi Teddy sama Edward ya, karena kan mereka family business kan jatuhnya ya. Nah, coba nih kalau misalnya menurut kalian gimana sih? Seberapa Oh, besar sih pengaruh orang tuanya? gue dulu boleh baik. Iya, tadi semangat banget nih kayaknya nih, udah pengen ngegas. Ayo, Ted. Ayo. Awalnya sebenarnya bisnis gue ini awalnya gue cuma reseller. Jadi gue cuma ngambil produk, terus gue jual. Simpel aja dulu. Cuman kan namanya bisnis pasti lebih murah kalau kita produksi sendiri. Nah, di Setuju. rumah itu nyokap juga nyokap buka konveksi istilahnya. Jadi gue manfaatin betul-betul koneksi nyokap ke supplier. Gue mulai cari tahu, oke nih, kayak model ini lagi bagus. Oke, gue tanya nyokap, supplier jual bahannya nggak? Jadi kayak manfaatinnya bahan nyampe, gue potong di rumah. Yang pakai tukang potong nyokap, yang artinya gue pasti lebih murah lagi dibandingin gue suruh orang lain. Si MT bisa minta tolong koneksi nyokap, artinya lebih murah lagi. Yang menurut gue, mungkin bagi kalian yang juga orang tuanya berjalan bisnis ya, manfaatin betul-betul karena itu bisa jadi bekal kalian. Kalau itu dari gue. Oke, intinya bener tuh. Harus dimanfaatin bener-bener, namanya privilege, namanya koneksi orang tua. Kalau yang belum nanya dari sekarang, tanya bokap lu sekarang. Apa yang bisa gue manfaatin nih, Pi, gitu loh. Duit lu kali ya, jangan duit mulu dong, beban ntar jatuhnya. Udah berat gitu loh. Jadi. Vido, kenapa sih kamu? Vido cerita gitu. Gitu. Karena emang kalau misalkan ngerintis dari awal sendiri itu capek banget sih gitu. Jadi malah gue yang curhat. Aturan nanyanya kan ketiga narasumber kita ini. Ayo selanjutnya Mas Edward, boleh lanjut, silahkan. Kalau dari gue sih ya koneksi dari orang tua ada, dan menurut gue itu sebuah pengaruh yang cukup besar ya, karena relevan koneksinya. Tetapi ya gue anggap koneksi ini sebagai resource untuk gue. Cuman bukan berarti kayak gue dikasih tau koneksi, misalnya gue dikasih koneksi, ya udah gue cuman cukup tahu, sekedar tahu aja. No, gue pasti find a benefit of that gitu kan. Tapi juga bukan berarti diberi koneksi atau punya koneksi atau punya network itu kita hanya santai-santai aja ya. Tetap misalnya seperti misalnya ibu gue bilang, nih kok kontak orang ini, dia bisa bantu lu alat ini lah misalnya. Ya udah, kayak cuma sekedar ngasih tahu ini orangnya, ya tetap gue yang harus kontak dia, gue yang tetap harus deal sama dia, gue tetap yang harus mikirin caranya supaya gue bisa tarik klien ini, klien itu semua. Jadi walaupun kita punya resources terhadap koneksi ataupun info ya, bukan berarti semuanya tuh gampang gitu loh. Mungkin ada head start, privilege yang ada, tetapi bukan berarti it's all easy. Karena kita pun tetap harus ada effort yang kita keluarkan, ya kan? Bukan angkat kaki, finish everything done gitu loh, enggak. Jadi menurut gue itu pengaruh yang besar. Tetapi kalau kita tidak manfaatkan dengan benar, ya sia-sia aja gitu. Lu punya banyak koneksi, nggak berguna bro. Kalau lu nggak bisa manfaatin dengan baik. Bener banget gitu. Iya, setuju. Karena gimana pun sebenarnya nggak dari orang tua aja sih, mungkin dari teman gitu bisa ditanya juga. Itu bener-bener research banget, bener-bener bermanfaat banget gitu loh. Gue ngerasain banget lah, nggak cuma dari orang tua gue, tapi dari teman-teman gue pas lagi nanya-nanya gitu bisa kena gitu loh. Bisa, wah ini ternyata ada nih teman gue yang bisa bantu gue gitu. Jadi nggak cuma dari orang tua ya. Kalian kalau misalkan emang keterbatasan dari info mengenai resource itu dari orang tua, itu kalian tuh bisa cari ke siapapun gitu, karena semua orang itu kalian tuh bisa tanya gitu. Jadi banyak-banyakin nanya, itu juga
bakal bermanfaat banget gitu buat kalian, buat bisnis kalian atau buat kalian untuk change jadi wirausaha gitu. Jangan malu nanya lah intinya. Setuju Ya, banget. Setuju banget cuman sama mau itu sih. iya. Paling gue Cuman pengen apa nih? Ya udah dulu deh, Vida selesaiin dulu deh. Ayo. cuman mau ngingetin semuanya ini door prize itu berpeluang menang gitu loh. Jadi kalau misalkan ada yang pengen ditanya itu tanya aja dulu nggak apa-apa. Jadi semua pertanyaan kita jawab. Jadi nanti untuk door prize kita ngumumin di akhir gitu. Ya, jadi jangan sungkan-sungkan untuk nanya. Sorry nih Sonia nih, boleh tadi dipotong nih, boleh dilanjut mungkin. Enggak apa-apa, santai. Gue tadi cuma mau nambahin doang yang punya video. Tadi kan dia ada bilang kayak banyak-banyakin nanya, tapi gue setuju banget sih karena dengan kita banyak nanya, kita tuh nggak pernah tahu gitu kapan sih nih orang tuh sebetulnya punya relasi ini atau enggak ya. Kita tuh nggak pernah bisa kepikiran. Kadang tuh justru saat kita ngobrol, kita nanya sama orang, kita malah kepikiran ide baru gitu loh, atau enggak malah kayak oh iya ya bener juga, kok kita nggak pernah coba ya, jadi terbuka aja gitu jalannya. Jadi itu bagus banget sih, dan mentok-mentoknya menurut gue sih sekarang nggak ada alasan buat kita kayak aduh susah banget sih cari tahu info segala macam, karena kayak istilahnya nih kalau benar-benar kita nggak tahu mau nanya sama siapa, kita bisa nanya Google weh di zaman sekarang. Jadi gue udah bener-bener kayak sayang banget deh kayaknya kalau buat kalian yang misalnya udah punya modal, punya relasi, dan gak dimanfaatin baik-baik, itu kayak sayang banget sih kalau menurut gue. Gitu. Oke, kita next question kali ya. Iya boleh. Ini ada dari Lunggiato. Selamat malam, izin bertanya. Tadi sempat dibilang kalau kalian itu mahasiswa sambil berbisnis. Nah, gimana caranya kalian menjaga fokus untuk mengerjakan tugas dan mempersiapkan ujian ketika penjualan sedang menurun dan perlu diperbaiki? Terima kasih. Mungkin ini gue bisa nanya ke satu orang nih. Menurut gue tugasnya itu ngumpulin, terus juga bisnisnya itu mantep. Iya boleh Mas Teddy Sutioso. Ini menurut gue nih tugasnya mantul nih, semuanya ngumpul, kelas ada gitu kan, bisnisnya mantul gitu. Itu gimana tuh Mas? Pertanyaannya Mas Lung nih, mohon dijawab. Pastinya kalau buat tugas ya butuh teman. Mungkin ya bisa dilihat teman-teman gue mungkin udah gondok ya, karena gue chatin mulu kalau gue nggak kelas. Ya jangan malu bertanya sama temen. Walaupun kadang kita ngeselin ya. Tanya aja, pasti temen, kalau namanya teman pasti bantu. Kalau misalkan lagi kerjaan lagi sibuk, misalkan kayak video lagi 11-11, gue lagi 11-11, kadang nggak bisa kuliah. Jadi tanya aja ke teman-teman mengenai tadi ngapain, ada tugas apa, ya biasain bertanya, jangan malu bertanya, bisa sejalan. Tadi pertanyaan ada lagi atau enggak? Gimana cara kalau misalkan Mas Teddy nih lagi ujian nih, cuman penjualan tuh masih menurun, penjualan tuh lagi menurun nih, itu Mas Teddy lebih prioritas ujian atau naikin penjualan nih, kira-kira? Itu dari Mas Lung sih. Pastinya kalau ujian kan ada deadline ya. Mau nggak mau pasti gue bakal kelarin ujian dulu, karena ya namanya ujian ada deadline harus dikelarin dulu. Namanya kalau bisnis itu biasanya gue kalau lagi down emang banyak trik sih, kayak mulai nanya-nanya kayak keadaan eksternalnya gimana. Misalkan bisnis, kan gue kenal banyak yang buka bisnis e-commerce ya. Mereka bisnisnya juga bagaimana, apakah ini down karena faktor eksternal, misalkan kayak PPKM dan lain-lain, itu juga ngaruh kan. Pelajaran dari situ. Terus juga apakah ini faktor internal kayak dari bisnis gue sendiri, apakah stok gue lagi kurang, apakah harga bahan lagi mahal, gue cari tahu pokoknya. Tapi prioritas pertama yang pasti ada deadline-nya dulu, harus kelarin deadline-nya dulu. Itu dari gue. Berarti selalu ada dampak ya kalau misalkan penjualan itu menurun gitu. Dan juga untuk prioritasnya sekarang Mas Teddy itu lebih ke cenderung kuliah berarti ya. Gitu. Jadi Mas Lung apa namanya, jawaban dari Mas Teddy gitu. Untuk Mas Teddy ini saya setuju banget sih. Jadi power of support lah intinya. Jadi teman-temannya Mas Teddy tuh selalu ngingetin gitu. Oh nih Ted nih, ada kelas, ada ujian, ada ulangan, itu sangat membantu banget gitu buat apa namanya teman-teman pengusaha muda atau yang sambil
kuliah itu sambil bisnis gitu, itu benar-benar cengli banget sih kalau punya teman kayak gitu. Gila. Keren lah untuk Mas Teddy, teman-temannya nggak toksik gitu. Oke, mungkin dari Mbak Sonia boleh dilanjutkan untuk pertanyaannya. Oke, langsung aja kali ya. Gue pilih questionnya ini masih relate sedikit sama pertanyaan dari Mas Lung tadi. Jadi ada yang nanya dari Putri, pertanyaannya itu, bisnis itu kan pasti ada naik turunnya. Nah, gimana sih caranya kalau bisnis kalian bertiga tuh lagi turun, tapi kalian tuh pengen naikin lagi dong pasti. Nah, caranya tuh gimana? Dari masing-masing kalian. Ini kayak bisa dijawab sih sama tiga-tiganya. Karena kan emang tiga-tiganya ini entrepreneur muda ya, jadi pasti pernah ngerasain nih tiga-tiganya. Yuk, siapa yang mau jawab duluan? Boleh? Hayo. Oke, boleh. Tadi gue nambahin yang tadi aja deh. Pertanyaan mirip-mirip ya. Iya. Pastinya cari tahu faktornya dulu, eksternal atau internal. Ya, kalian mesti tahu dulu faktornya itu dari dalam atau dari luar ya. Terus pasti kalau ada penyebab, pasti ada akibat. Kalau pasti ada kalau sesuatu terjadi itu pasti ada sebabnya. Cari tahu sebabnya kenapa. Yang tadi kalau misalkan internal, perbaikin yang internal. Kalau eksternal, cari tahu kenapa. Terus cari solusi. Namanya kalau kayak gue tuh biasanya faktornya itu perubahan perilaku konsumen atau customer behavior. Misalnya pandemi itu gue langsung aja kayak pandemi itu nyebabin perubahan perilaku konsumen. Jadi konsumen kan jarang keluar rumah ya, jarang ke kondangan dan lain-lain. Berarti produksi gamis gue turunin. Gue fokus ke baju-baju kantor, kemeja, sama baju-baju casual yang dipakai di rumah, kayak tank top, kaos, dan celana-celana pendek. Kalau gue begitu ya, fokus ke faktornya dulu. Cari tahu faktornya, cari tahu masalahnya dulu. Oke, next-nya boleh gue ya? Oke. Boleh. Oke, kalau dari gua paling penting itu brainstorming. Bener kata tadi research, tapi kita juga harus brainstorming karena lu nggak bisa mikirin ide sendiri. Mungkin sekali dua kali lu bisa gitu, tapi kita juga harus nanya pendapat orang lain dan ide orang lain gitu. Dan idenya itu lu boleh bilang orang jangan kasih ide yang biasa-biasa deh. Kasih gue ide yang gila gitu. Soalnya kadang ide yang gila itu bisa jadi ide yang sangat bagus sih kalau menurut gue. Jadi salah satu hal yang paling penting itu brainstorming dan percaya bahwa semuanya tuh pasti ada solusinya, ada banyak cara gitu. Oke, terakhir dari Edward gimana? Kalau pertanyaannya kalau bisnis lagi turun ya, misalnya lagi sepi atau apa, itu ya kita cari tahu sepinya kenapa, produk yang mungkin outdated perlu di renew, research and development ya. Jadi kita perlu cari tahu hal baru apa yang perlu dilakukan, atau mungkin operasional apa, mungkin ada kendala di operasional atau apapun itu, kita harus cari tahu the source of the problem, then we find out the solution needed untuk problem itu. Jadi memang harus kita cari tahu lah ya akar dari kenapa ini sepi, karena setiap hal yang terjadi pasti ada alasan mengapa sesuatu terjadi. Jadi nggak mungkin tanpa alasan sepi atau tanpa alasan produk ini nggak kejual. Itu pasti ada alasannya dan kita harus cari tahu itu intinya. Oke, berarti positif vibes-nya lebih mengarah ke kenapa sih usaha gue kok tiba-tiba anjlok gitu lah, apa salahnya gitu. Dari internal, eksternal itu juga bisa dicari. Iya sih, bener banget. Karena kan kalau misalnya kita jangan sampai kalau lagi sepi tuh kita down sendiri ya. Karena kan bisa jadi ternyata faktor eksternal gitu loh. Kita udah coba untuk try our best gitu kan. Terus ternyata kok masih turun ya. Coba untuk kita lihat faktor-faktor sekeliling kita lah ya. Mungkin kitanya udah nih. Nah, mungkin ada faktor-faktor luar yang harus makin kita teliti dulu. Kira-kira kita tuh kurangnya di mana. Bener banget. Gue mau nambahin sedikit boleh ya? Boleh. Ya, yang paling penting satu lagi tuh trial and error. Lu tuh nggak mungkin bisa ngejalanin sesuatu. Oh iya benar-benar, itu setuju banget sih. Punya ide ya kan, lu jalanin, lu ekspektasiin ini itu akan langsung bekerja, itu tuh hampir
nggak mungkin deh kalau misalkan sejauh ini gue ngalamin sih ya. Jadi lu bener-bener harus trial and error. Iya, setuju banget kok. Dari gue sendiri, kalau iklan juga harus trial and error. Kalau enggak, duit gue diremas. Dan itu menyakitkan gitu. Oke. Udah puas ya ini jawabannya. Pertanyaannya sedikit tapi jawabannya gila banget, panjang banget. Kita boleh ke next question dari Mas Enson Big Mando gitu. Halo Mas Enson, selamat malam katanya. Izin bertanya, kuliah kerja but still well-being, productivity and happiness di waktu yang bersama itu keren katanya. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana ketika dihadapi deadline yang sama pentingnya antara kerja dan kuliah di saat yang bersamaan namun tetap good performance di antara keduanya. Secara seperti yang sebelumnya sudah dikatakan, kita tahu kita itu bukanlah robot yang bekerja 24 jam dalam satu minggu. Seperti yang dikatakan, namun realitanya terkadang 24/7 itu masih saja terasa kurang akan waktu setiap harinya. Jadi gimana nih biar kalian tuh tetap good performance gitu loh, meskipun tumpuan tugas, terus promo itu lagi ngehantam kalian semua tuh, biar kalian tuh kerjanya konsisten dan tetap bagus lah kerjanya perfect gitu. Itu gimana caranya sih? Itu dari Mas Enson. Mungkin gue boleh jawab ini, kayaknya yang spesial banget nih, kayaknya yang bisa dijawab Enrico deh, karena Enrico ini gue lihat mantep banget gitu Valencia-nya, gila. Gue hampir nggak bisa. Gila banget Valencia by Enrica, sumpah. Thank you. Oke, gimana ya cara manage? Kadang 24/7 juga kurang katanya. Kalau menurut gue sih, kalau misalkan udah coba sebaik mungkin untuk manage waktu lo, ya itu mau nggak mau dalam 24 jam, ya nggak mungkin 24 jam lah ya, pasti lu bisa nambahin waktu lu lagi gitu. Mungkin lu kerja sehari 8 jam, cuma kalau misalkan masih belum selesai, dengan lu udah konsisten, disiplin, dan masih belum selesai kerjaannya, otomatis mau nggak mau, lu harus nambahin waktunya. Ya kan? Nah, walaupun udah memanage waktu dengan baik, tapi lu tetap harus nambahin waktu lu gitu. Nah, kerjaan ini kan deadline-nya kan nggak selalu, mungkin di 1 bulan ini memang numpuk gitu. Tapi di bulan depan kan lu mungkin aja bisa nyantai gitu. Nah, di bulan ini yang lu udah ngeluarin waktu lu lebih banyak, di bulan depan lu harus take time off gitu. Kalau misalkan seandainya kan deadline itu agak kosong di bulan depan. Karena untuk menjaga mental health lu juga, dan in the end di bulan depan tuh lu akan bisa menjadi lebih produktif lagi setelah lu take time off. Gitu sih. Oke, tapi gue salut banget loh sama Enrico. Waktu itu pas lagi kuliah dia tuh curhat sama gue satu. Lu bayangin dah, Dok. Gue di tubi-tubi sama tugas, dikejar sama deadline tugas. Tapi customer gue tuh udah PO. Cuman sepatu yang gue hasilin tuh salah semua gitu. Tuh gue bingung, duitnya udah gue terima, tapi itu udah deadline gitu kan. Terus gimana caranya ini? Aduh, gue stresnya di situ dong gitu. Dan sampai sekarang tuh masalahnya tuh teratasi gitu. Dan ya gue lihat nggak ada masalah gitu. Orangnya masih bisa senyum kan, masih bisa senyum dan nggak sakit mental gitu loh sekarang. Keren banget. Pasti ada solusi. mau sebuntu apa tapi ada solusinya ya kok ya. Tapi memang gue akuin si Enrico ini gokil banget. Karena gue juga salah satu followersnya Valencia by Enrica yang suka ikut rebutan tapi nggak dapat. Nah, jadi kenapa gue bilang dia gila banget? Karena waktu zamannya kuliah masih offline, dia itu masih bisa kelas loh, masih bisa offline. Jadi sambil ngerjain kerjaan dia bawa laptop ke kelas. Gue inget banget itu. Gokil sih dia. Gue akuin dia gokil banget. Thank you. Oke, next question. Next question-nya itu dari Jose Milianto. Dia tanya nih, dalam mengembangkan bisnis, lebih baik fokus pada satu cabang aja, atau mending buka banyak cabang, atau franchise sekaligus? Alasannya kenapa? Thank you. Oke. Untuk yang ini, gue serahin ke kalian.
kalian bertiga mau jawab semua boleh, atau kalian pilih kayaknya salah satu dari kalian yang paling oke nih buat jawab question ini. Boleh. Taruh. Ini jawabnya singkat aja lah, nggak usah panjang-panjang. Kayak cukup Tapi gitu. harus tetap ada alasannya ya, harus tetap ada alasannya. Iya. Tapi ada alasannya tapi singkat gitu. Oke. Menurut gue ini dari pengalaman ya, Valencia itu menurut gue harus fokus ke satu cabang aja. Karena kalau lu buka banyak tapi lu nggak bisa memenuhi demand customer lu akan kecewa dan brand lu akan hancur. Itu tidak memperbaik bisnis lu ke depannya. Itu sih alasan gue. Iya. Soalnya produk Valencia itu limited sih kok ya. Slow, yang Iya. penting slow but sure. Oke. Bener-bener. Tapi kayak Kompas gitu juga sama sih. Dia sama lah, hampir bisa dapetin gitu. Pokoknya kalau udah nganter Valencia, udah deh, ada apa sih, joki, calo, apalah gitu, ada nggak sih gitu kan? Pasti ada dah di barisannya Valencia. Kalau udah ngantri mah, kalau rebutan. Oke. Ada yang mau nambahin lagi mungkin dari Edward atau dari Teddy? Kalau dari gua tergantung kapasitas. Sorry. Bisa lu jalani. Ya udah, kalau menurut lu satu itu untuk biar lu bisa fokus dulu, lu bisa pelajari dulu, itu lebih baik, silakan. Tapi kalau menurut lu kuat untuk mendanai budget dan lu punya resources, kapasitas yang cukup untuk membuka banyak franchise sekaligus, silakan. Whichever is more comfortable menurut gua. Untuk mengembangkan sebuah bisnis itu sesuai kenyamanan kita aja. Budget kita berapa, dana yang kita bisa luncurkan berapa, resources yang kita punya berapa, itu semua akan tergantung dengan hal-hal seperti itu. Jadi nggak bisa bilang kayak which one is better, itu tergantung ya lu punya dana berapa, resources lu cukup untuk buka satu atau buka banyak. Kalau bisa buka banyak, kenapa enggak gitu kan langsung cuannya lebih banyak juga. Kalau bisa jalan semua. Ya, thank you. Oke. Dari Teddy gimana Teddy? Ini singkat aja, cuman ada alasan lah. Kalau dari gue, ya sama kayak Barlo. Kalau lu nggak capable, mendingan jangan. Tapi kalau lu emang mampu, boleh. Kalau kayak gue, menurut gue, kalau misalkan, kalau gue kan di e-commerce, gue nggak naruh satu telur di satu keranjang. Gue buka di banyak e-commerce. Gue buka di Shopee juga, dan juga kalau gue ada buka di Tokopedia, dan juga kalau ntar udah offline-nya udah memadai, mungkin gue bakal buka di Tanah Abang juga. Ya, kalau nanti gue merasa diri gue udah capable, gue bakal buka. Kalau gue nggak sanggup, ya gue nggak buka. Percuma, kalau kita nggak bisa manage, pasti hancur. Benar. Iya. Setuju banget gitu loh. Emang sih kayak lu tuh harus atur satu-satu dulu. Jadi nggak bisa semuanya lu ambil semua gitu loh. Nggak bisa tamak lah. Harus dijalanin satu-satu sampai benar-benar jalan. Oke, terima kasih untuk pengusaha muda nih ya atas jawaban-jawabannya tadi. Ini jangan lupa ya, kalau misalkan masih ada yang pengen ditanyain, boleh di-input di kolom chat pertanyaan atau di grup WA. Jadi nanti insya Allah kita bacain deh pertanyaannya. Oke, next question dari Kedai Gonjoy. Kak, minta tipsnya sih bagaimana cara mentreatment bisnis agar bisa berkembang dengan baik. Kadang kalau bisnis tersebut tidak dipantau langsung oleh owner, energinya tuh kayak hilang gitu. Nah, lalu pertanyaan kedua itu tipsnya mengelola SDM agar loyal pada kita. Ini gue cuma bisa minta cuma satu sih. Ini Enrico yang pantas banget jawab sih. Karena gue nggak tahu lagi kalau misalkan ketemu dia tuh, karyawan gue yang ini, bla 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 bla, banyak banget kayaknya. Ayo Mas Enrico boleh diutarain pendapatnya. Gimana nih? Yang pasti gue selalu usahain. Jadi tuh idenya tuh lebih ke kasih tahu ke karyawan lu bahwa ini tuh bukan bisnis gue gitu. Ini tuh bisnis kita semua. Jadi kita semua itu ada dalam satu kapal. Kalau misalkan kapal ini tenggelam, ya kalian juga akan kalian juga akan merasakan kerugiannya gitu. Jadi nggak
nggak gue doang yang peduli tentang bisnisnya, tapi karyawan gue juga bener-bener peduli. Jadi kita tuh satu tim bener-bener koneksinya tuh kuat gitu. Itu dari gue. Oke, berarti intinya yang penting bisa dikerjain, ya udah jalan gitu aja. True. Oke, Mbak Sonia, next question apa gimana nih? Enaknya nih. Next question boleh kok, boleh banget. Langsung kita lanjut ke... Wow, ternyata sudah banyak banget ya yang pending. Tadi nggak mau nanya, sekarang udah banyak. Iya, sekarang langsung rebutan ya, langsung banyak nih, gitu kan. Oke, dari Feliciana. Kalian sekarang kan udah berbisnis. Gimana sih cara kalian masing-masing manage keuangan kalian? Wah, ini penting sih, bener banget. Karena kan kita kayak masih suka mejeng, masih suka kadang beli itu konsumtif ya nggak sih? Kadang lihat lucu dikit, gatel gitu pengen beli. Nah, gimana sih tips and trik kalian? Oke, kayaknya yang Rachel. Mas Teddy ini. Mau dimulai dari mana? Dari Edward mungkin? Barlo atau Mas Teddy nih, yang tadi ngegas nih. Bebas. Barlo yang konsumtif. Mukanya Barlo kecewa, Barlo ya dah. Ya kalau dari gue sih gini ya, kayak udah berbisnis, lu udah punya penghasilan sendiri, pinter-pinter manage duit aja. Kalau lu punya berapa, prinsip gue untuk dalam hal penghasilan ya, itu dibagi jadi 3. 10% itu lu masukin untuk amal, terus 10%-nya lagi itu untuk lu hura-hura, silakan. Sisanya itu untuk antara lu invest, lu simpan, atau lu putar balikin lagi ke usaha lu. Jadi intinya tuh 20% itu max untuk bagi gua sendiri pribadi, untuk lu beramal dan untuk you have fun gitu loh. Lu mau ngapain aja dengan 10% itu silakan. Tapi 80% dari penghasilan lu itu lu tabung. Lu tabung, lu investasi, lu taruh in a safe place, jangan lu sentuh gitu. Oke, Ya itu ada dari yang gua. mau tambahin? Mungkin Enrico. Tadi? Bener sih apa yang kata Barlo bilang, bener, cuman gue nggak ada kayak persentase ya. As much as I can save, I will save. Dan gue tuh suka banget sama dunia investasi karena itu tuh dimana lu tuh bisa menumbuhkan aset lu gitu tanpa lu harus bekerja. Karena lu Indian nyampe tua tuh nggak mungkin mau kerja terus kan. Masa nyampe meninggal mau kerja terus sih, pasti lu ada yang namanya mau pensiun kan. Nah jadi ini tuh manage uang tuh hal yang sangat penting. Kalau gue personally, kalau misalkan belum rusak, itu gue nggak beli. Itu sih dari gue. Tapi definisi Enrico ini emang apa ya? Impian para kaum Hawa nih kayaknya nih. Pada kelepek-kelepek kayak nih kalau kaum Hawa ketemu sama Enrico. Iya nggak Mbak Sonia? Waduh. Kok tanyanya gue nanti? Aduh, video nih. Gitu kan. Untung nggak dengar orangnya. Oke. Selanjutnya pertanyaannya dari Kak Wening Wulandari nih. Mungkin bisa share tips or mindset disiplinnya untuk menghilangkan kebiasaan moody. Tapi jujur gue kesel banget ya main moody-moody gini. Di kuliah yang salah satu gue keselin tuh si Edward sih. Bar, lu gimana nih Bar? Gue pengen nanya sama lu nih Bar. Mungkin bisa tips atau mindset disiplinnya untuk menghilangkan kebiasaan moody. Karena lu tuh moody terus gitu loh. Kadang-kadang gue bercanda dikit, apaan sih? Gitu. Ya hidup udah banyak stres, bro. Cara tips atau mindset disiplin moody ya. Ya itu sih. Gue jujur kalau dari yang diajarkan ke gue, banyakin meditasi itu membantu supaya kita bisa menenangkan diri ya. Karena cenderung kadang kalau kita moody itu karena otak kita lagi banyak imbalance chemical ya, kita lagi banyak stres, banyak kerjaan, banyak tugas atau apa, itu kita nggak bisa kontrol emotion kita, dan itu kalau lu
senggol gue dikit gue bacok gitu istilahnya. Tapi ya intinya kalau misalnya mau kita untuk bisa nahan itu atau kita bisa lebih tenang, itu antara kita meditasi atau kita lakukan hal-hal yang bisa menenangkan diri kita sendiri. Kita tahulah apa yang bisa menenangkan kita, menenangkan pikiran kita. Bisa itu mendengarkan lagu, bisa itu baca buku, apapun, whatever works for you, do it gitu, supaya lu bisa keluar dari that state of mind, ya, dan lu bisa kembali tenang lagi, lu bisa calm. Thank you. Oke, Barlo, makasih banget nih. Emang gue sering ditabukin sama Barlo sih. Lu bisa diem gak sih? Berarti lagi stres tuh orang berarti sama kerjanya. Jadi ngatur dalam apa namanya, dalam kerjanya si Barlo nih the best lah kalau misalkan untuk ngatur mindset. Jadi jawabannya udah oke banget. Oke, mungkin Mbak Sonia bisa lanjut ke next question. Oke. Question ke-10 nih, dari Nyoman Adi Sudira. Selamat malam, izin bertanya, gimana sih caranya supaya konsisten dalam berwirausaha? Nah, ini kayaknya kalau menurut aku paling tepat dijawab sama Teddy, karena tadi sempat mention dikit di awal, kalau misalnya dia tuh sempat kayak 1-2 bulan awal dia bangun si Lauren Collection itu, benar-benar cuma ngepost ya, cuma ngepost doang ya, benar-benar ya. Nah, berarti dia butuh kekonsistenan di situ. Nah, coba dijawab nih sama Teddy di sini. Oh, pertanyaannya ngebangun konsisten. Kalau ngebangun konsisten tuh biasanya dari hal-hal kecil sih. Kalau gue dari dulu hal-hal kecil, nggak harus berhubungan sama bisnis aja, kayak konsisten bangun pagi, konsisten kayak misalkan kita daftar gym, nggak cuma daftar setahun, sebulan, terus sisanya nggak masuk lagi. Tapi kayak konsisten dalam hal-hal kecil itu bisa ngebantu. Kalau yang kecil aja kita konsisten, apalagi yang gede. Kalau gue begitu. Oke. Gimana nih Mbak Sonia? Masih kuat lanjut apa enggak? Tentunya dong, kuat, harus kuat nih. Harus kuat ya. Karena benar sih, konsisten tuh perlu ya. Jangan sampai nanti di tengah jalan gitu berhenti ya kan. Kan sayang banget. Ya ingat sama goals-nya ya. Kalau goals-nya ya pundi-pundi uang ya, boleh dimimpin malam-malam pundi-pundi uang. Kalau Mas Teddy goals-nya apa tuh? Paling cepet tuh. Pengen ada apa gitu di hidup Mas Teddy tuh? Ya kalau start bisnis ya pasti money ya. Oh, ada money. Pasti money. Duitnya mau dipakai buat apa, Mas? Mau nikah? Waduh. Namanya kalau kita ngomongin masa depan pasti banyak ya. Pasti teman-teman lain juga. Goals terdekat dulu deh, goals terdekatnya Teddy apa sih? Iya, pengen beli mobil kan. Sampai harus ngejar setoran gitu kan. Kalau buat gue, karena gue nggak terlalu pentingin yang lain-lain ya, kayak kendaraan gue nggak terlalu pentingin, gue lebih ke rumah. Jadi gue sekarang investasi duit gue, simpen DP buat nabung di rumah. Karena walaupun orang tua udah siapin, kalau kita bisa beli sendiri tuh special achievement lah buat gue. Ekstra ya. Oke. Yeah. Beli rumah dulu baru nikah. Oke, kita lanjutin ya. Pertanyaan selanjutnya nih ada dari Kakak Luh Mariantini. Selamat malam Kak. Mohon izin bertanya, strategi apa yang pertama kali Kakak gunakan untuk memasarkan bisnis Kakak? Ini kalau yang gue lihat dari relatable-nya yang mudah dijangkau, kayaknya Teddy lagi yang jawab deh. Mas Teddy, gimana strategi awal untuk memasarkan usaha Anda? Kalau gue banyak trik. Sebenarnya trik-trik gitu kalian bisa nonton di YouTube. Kalau di e-commerce tuh banyak trik. Ada trik yang tradisional, sampai trik curang juga ada. Yang pertama pasti kalau di e-commerce itu upload aja produk sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kalian nggak ada upload produk, kalian butuh bantuan biasanya itu berupa fictive order kalau di e-commerce ya. Namanya kalau kayak kita aja belanja, itu pasti pengennya belanja di toko yang udah ada orang pernah beli, ada ulasannya. Nah biasa tuh ada yang curang, di mana mereka beli sendiri terus di-review sendiri. Biasa kayak gitu. Tapi pastiin kalau produk kalian tuh memang berkualitas ya, sesuai dengan foto dan deskripsi. Kalau sesuai foto dan deskripsi itu pasti laku. Atau kalian bisa minta tolong teman, bisa upload di media sosial pribadi, minta tolong influencer, banyak banget cara deh. Kalau ngomongin marketing itu banyak banget, ada 1000 cara.
Oke, berarti Depend sama bisnis. ada caranya pasti ya di semua media itu pasti bisa lah dicari celahnya gitu untuk mempromosikan bisnisnya. Iya. Sama saya juga gitu sih Mas. Saya curhat juga nih. Saya nanya ke Mas gimana caranya awal-awal buka fashion tuh gimana? Soalnya jujur untuk e-commerce ya saya duluan lah belajar daripada Mas Teddy, tapi suksesnya cepetan Mas Teddy gitu. Saya malah telat gitu karena kebanyakan hahaha gitu. Oke, lanjut kali ya ke pertanyaan selanjutnya Mbak Sonia. Oke, langsung aja nih kita next ke question dari Enson Big Mando. Tips dong bagaimana mengatasi kritik atau hate speech terhadap produk atau bisnis kita. Karena saya rasa bohong sekali kalau di situasi tersebut baik-baik saja. Ini benar banget sih, apalagi kita yang berbisnis di e-commerce ya misalnya, itu tuh benar-benar kalau review orang tuh penting banget. Kadang ada yang reviewnya itu bintangnya 1 misalnya, tapi komennya tuh komentarnya bagus. Itu sih padahal benar-benar ngancurin banget rating tokonya. Makanya gimana nih? Kalau kalian gimana nih cara ngatasinnya? Ayo, siapa yang mau jawab? Salah satu nih. Oke, Edward deh coba. Kasian Edward deh. Udah capek kayaknya. Halo Mas Edward, apakah masih tersambung dengan siaran kami? Mute kayaknya. Kalau misalnya tadi apa pertanyaannya? Kalau misalnya ada yang hate speech atau bad review ya? Iya. Misalnya ke produk kita. Lu gimana caranya biar bisa fine aja? Iya. Ya gini loh. Kita sebagai pembisnis ya, sebagai wirausaha, kritikan, omongan pedas dari customer itu udah wajar. Kita untuk fine aja ya kita harus menganggap semua kritik, semua tanggapan negatif pun itu sebagai sesuatu yang emang kita harus terima gitu loh. Karena tidak ada kata semua orang bakal suka produk lu tuh itu nggak mungkin gitu loh. Jadi kalau memang ada yang nggak suka, kita terima dengan lapang dada. Kita lihat juga komennya, mungkin komennya bagus, kasih tidak hanya memberi review jelek, tetapi kasih saran misalnya. Ininya kurang, itunya kurang. Wah mungkin kalau di next product keluarin yang sama, tapi ada fungsi ininya. Itu kan bisa kita jadikan ide juga untuk ke depannya. Jadi untuk supaya kita bisa fine aja dengan kritikan dan negatif komen itu ya anggap aja itu makanan sehari juga gitu. Sebagai pembisnis it's something normal, kita juga pasti terima. Mau agak kurang masuk akal ya kadang, cuman ya udah it's something that we have to accept, something yang juga bisa membantu kita dengan usaha kita. Kritikan itu penting. Jangan malu untuk dikritik. Gue juga mau nambahin nih, Teddy dulu deh. Teddy mau nambahin ya? Iya, waduh, ini pada semangat banget ya. Ada yang ngegas banget. Pada ngegas. Nggak juga sebagai manusia aja kita tuh mesti mikir ya, sebagai entrepreneur nggak cuma sebagai manusia, kita tuh nggak bisa bahagiain semua orang. Itu penting banget tuh. Nah, sebagai manusia kita nggak bisa bahagiain semua orang, kita nggak bisa bahagiain semua konsumen kita. Tapi mungkin kalau dari 10 yang komen jelek 1, ya oke. Tapi kalau yang komen jelek 9 ya, itu boleh kontroversi diri. Nah, kalau dari gue itu. Oke, gue boleh nambahin ya? Boleh nih. Oke, pertama gue mau bilang kritik sama hate speech itu beda ya. Kalau kritik tuh terstruktur ya komennya. Dan mereka tahu lu apa yang harus diimprove. Kalau misalkan dari gue sendiri, kalau misalkan gue menerima kritik, gue tuh seneng banget ya. Lu biasanya lu mau improve bisnis lu harus research ke customer lu. Ini lu tanpa harus ngelakuin apa-apa, lu udah terima feedback dari customer lu. Itu tuh sangat memotivasi untuk kita improve. Dan gue ngatasinnya gimana? Gue pakai itu bukan sebagai, waduh gue gagal nih, bukan begitu. Tapi malah gue pakai itu sebagai motivasi untuk diri gue untuk menjadi lebih baik lagi. Gitu.
Oke, positif banget ya. Berarti kritik itu dianggap sebagai pantulan gitu. Kadang kita tuh sebagai manusia tuh harus lentur gitu, seperti karet. Jadi kalau misalkan kita tuh dipres habis gitu, kita tuh jangan bener-bener ya udah nggak ngapa-ngapain. Kalau bisa kita harus melentingkan lagi, jadi kita bisa tambah tinggi gitu. Sama kayak berlian juga. Semakin batu itu diproses, itu nanti baru jadi berlian. Semua yang kepepet itu pasti ada jalannya kayak gitu. Jadi nggak semesti-mestinya wah kita tuh ngeluh, jangan kayak gitu, harus dicari solusinya, harus cari ini kenapa sih kayak gini. Oke, cuma mau ingetin teman-teman jangan pada lift dulu dong. Aduh, ini soalnya abis ini nih, ini pertanyaan terakhir nih. Nah, setelah pertanyaan terakhir, kita bakal ngasih pengumuman siapa pemenang yang beruntung. Itu ada 10 orang gitu. Nah, mungkin kalau yang teman-teman itu beruntung, nanti bisa dipanggil, tolong direspon dong. Jadi jangan lift dulu ya, gitu loh. Oke, lanjut deh ke serakan saya. Pertanyaan terakhir dari Afik Ahzani. Halo Kak, izin bertanya. Terkadang customer memiliki titik jenuh dengan produk kalian. Bagaimana cara kalian mengatasi titik jenuh customer yang sudah boring dengan produk kalian dan menimbulkan permintaan produk yang menurun? Nah, gimana tuh Mas cara naikin lagi? Mungkin kalau untuk dari boring produk ya, gue pengen tahu nih dari Teddy deh. Terakhir nih. Kalau gue sih selalu inovasi produk ya. Jadi nggak jarang tuh kalau gue mungkin seminggu, 2 minggu sekali upload produk baru. Dan juga apalagi sekarang pandemi ya, pabrik tuh agak males-males dia bikin bahan. Karena ya mungkin Enrico juga ngerasain ya, harga bahan itu naik terus. Jadi menurut gue simpelnya aja inovasi terus. Jangan bosan inovasi. Karena kalau kayak kita makan nasi goreng aja, makan nasi goreng setiap hari juga bosen. Apalagi baju masa pakai yang sama terus setiap hari? Enggak kan? Inovasi terus. Iya. Intinya harus inovasi terus ya. Jadi jangan inovasi ya. Oh, buat ini nih terakhir nih gue juga pengen ada jawaban dari Mas Enrico, gimana tuh Mas? Kalau untuk ngadepin boring market gitu. Oh, sebenarnya nanya ke gue agak salah ya, soalnya produknya ganti terus. Tapi menurut gue caranya itu sih ya tadi lu harus research dan brainstorm terus. Bener kata tadi, lu harus inovasi terus dan selalu keluarin ide baru. Karena in the end company yang tidak inovasi itu akan jatuh. Itu sih. Oke, berarti ya inovasi lah intinya ya. Jangan sampai gitu-gitu aja gitu. Oke. Bahkan gue setiap saat inovasi soalnya. Setiap model ya kan baru terus. Bener sih, soalnya dia liquid kan marketnya gitu ya. Bener-bener. Itu harus critical thinking terus ya jatuhnya. Capeknya di riset dan mahalnya di riset kayaknya. Iya, iya. Oke, kalau gitu kita udah di ujung-ujung banget nih dari acara kita malam ini. Jadi kita bakal foto bersama. Habis itu, habis foto bersama, kita bakal umumin siapa 10 orang pemenang Shopee Pay 500.000. Jadi lumayan banget. So, ini siapa nih panitianya yang mau foto bersama nih? Yang mau foto bersama? Oke, mungkin bisa di dulu ya screen-nya, di close dulu. Yang bisa on cam boleh banget. Yang bisa open kameranya, kita foto dulu bareng-bareng. Karena kita foto rame-rame dulu. Momen ini diabadikan. Oke, sebentar. Ini saya minta tolong untuk 3 kali foto ya. Saya aba-aba nih. Bentar, ayo di foto sebentar. Tahan. Oke, 1, 2, 3, cheese, senyum. Sebentar, 2 kali lagi ya. Gitu ya. Oke. Tahan 1, 2, 3, cheese, senyum. Oke, tahan. Sebentar, 1 kali yang terakhir. Sebentar.
1, 2, 3. Terakhir senyum. Oke guys, terima kasih banyak sudah join dan nyempetin waktunya di webinar ini. Gue makasih banget loh udah nemenin host ini, nemenin bintang tamu pengusaha muda ini karena apa namanya, kita juga sebenarnya pengen gitu loh ngebuat acara ini terus-terusan. Cuman nunggu sponsor. Nggak bercanda. Oke, langsung aja dicari ya Mbak Sonia pemenangnya siapa, diumumin langsung aja. Jadi kita udah punya nih list pemenangnya siapa aja. Langsung dibacain semua atau gimana nih, Vido? Boleh dibacain deh satu-satu. Selang-seling agak malu. Oke. Gue dulu ya. Yang pertama, congratulations untuk Kak Vanessa Ciayadi. Yeay. Bisa clap. Bisa kasih emoji clap, boleh. Nanti boleh dikonfirmasi di grup ya untuk pemenangnya. Oke, pemenang selanjutnya itu ada dari Mas Enson Bigmando. Selamat Mas. Selamat juga. Oke, next. Selamat juga untuk Kakak Sulaiman. Oh, ayo Sulaiman nih menang nih. Dari kemarin nanya saya mulu. Ini beneran gak sih do, hoax gak sih do? Katanya. Wah, selamat ya. Kalau gitu rezeki nggak kemana ya. Oke, next ada dari Lunggiato. Oke, selamat Mas Lunggiato. Terima kasih atas pertanyaannya. Sampai dikasih tadi beberapa kali question loh, Mas Lunggiato. Mantap. Dia ngegas banget gitu kayaknya ya. Buset. Gimana caranya gue harus tanya nih. Suka nih gue sama orang-orang kayak gini. Oke, selanjutnya itu ada dari Mbak Putri. Selamat Mbak Putri dapat Shopee Pay. 50.000 lumayan. Buat nanti 12 ya kan? Sekarang juga bisa ada voucher gratis ongkir gitu. Bisa lagi dipakai di video store gitu. Promosi mulu Oke, next. Mas Tony, next, selamat untuk Kakak Wening Wulandari. Selamat Kak. Oke, langsung baca next-nya lagi aja ya. Next-nya selamat untuk Kakak Nyoman Adi Sudira. Next-nya lagi ada Kakak Jose Milianto. Dan 2 pemenang terakhir akan dibacain sama teman saya, Vido. Ayo, Vido. Aduh, siapa nih menang nih kan? Oke, ini best kali ya. Selamat juga buat Mas Kedai Gonjoy. Ini sih nanyanya di akun Kedai Gonjoy, nggak tahu nih yang bener yang mana gitu. Cuman selamat aja lah yang buat kedai yang namanya Kedai Gonjoy ya. Terus yang terakhir nih, selamat buat. Selamat ya. Namanya Mr. Good. Oh ya Mas. Nanti dikonfirmasi aja di grup WA ya. Oke, yang terakhir untuk pemenangnya ada dari Kak Luh Mariantini. Selamat Kak Luh. Untuk peserta lain, terima kasih sudah join. Mohon maaf jika kita belum kasih yang semaksimal mungkin. Cuman saya bisa harapin insight-nya itu menarik loh dari pengusaha muda ini. Kalau misalkan kalian bisa terapin, itu bakal ngaruh juga ke kalian, ngaruh juga ke kinerja kewirausahaan kalian. So, buat kalian yang lagi berusaha, lagi ngerintis, semangat gitu loh. Semua jalan tuh ada. Jangan lupa berdoa, karena dari samping kita usaha, kita juga harus ada doanya. Ikhtiar dan doa itu harus jadi satu. Gitu. Oke, mungkin dari Mbak Sonia ada sepatah 2 kata lagi. Menurut aku sih say thank you banget karena yang buat kalian semua yang udah mau join sampai akhir penghujung acara kita. Mohon maaf juga kalau misalnya kita ada salah-salah kata atau misalnya ada cara ngomong yang kurang sopan. Tolong dimaafkan dan jangan dicontoh. Oke, dan reminder juga buat kalian yang menang bisa buka kolom chat Zoom terus bisa di WA ya.
Oke, mungkin dari kita itu aja kali ya, Son ya. Kita Kalau dari sudahi. para MC sih kayaknya gitu aja. Terus Gimana juga, nih, mungkin ntar dulu kita tanya ke bintang tamu nih. 3 orang nih, Teddy, Enrico, Edward, ada sepatah kata 2 kata mungkin? Oke, untuk para entrepreneur baru, keep on fighting, don't give up easily ya. Itu sih. Thank you udah diundang ke sini. Harus berjuang, jangan menyerah katanya gitu. thank you ya, Kalau dari Enrico, udah mau datang. Thank you. iya, makasih banget loh. Dari kesibukannya yang sangat sibuk dan tidak bisa Mau menyempatkan dihubungi waktu ya, Do ya. untuk webinar yang sama. Oke. Dari Edward mungkin ada mau tambahan? Kalau dari gue, semua yang udah join di webinar ini, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Dan ingat, siapapun bisa menjadi entrepreneur, tetapi tekunilah dan taruh dedikasi kalian ke apapun yang kalian kerjakan, dan tentunya kalian bisa mencapai apa yang kalian ingin capai. Jangan pernah menyerah, dan terima kasih sudah untuk waktunya saya bisa sharing di sini. Dan semoga next webinar atau apapun saya bisa ikut lagi. Dan sukses untuk semua, Tuhan memberkati. Thank you. Oke, terima kasih Mas Edward. Dari Mas Teddy mungkin Ya, terakhir nih. dari Mas Teddy. Yang lain udah mantep-mantep, gue tambahin aja, maju terus, jangan takut gagal, karena yang tadi seperti yang gue bilang, sukses itu ngumpet di antara kegagalan-kegagalan kita. Thank you udah dengerin. Semoga apa yang kalian mimpiin jadi kenyataan. Itu aja. Oke, Mas Teddy, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Oke, mungkin dari kita itu aja. Semoga acara kita ini bermanfaat untuk kalian semua. So, goodbye guys. Sukses selalu. See you on the next event.